Bab 411, jangan berpikir kau akan mendapatkannya dengan mudah hanya karena kau seorang wanita. Penerjemah, Lameditor, Hites. Hentikan omong kosong itu. Siapapun yang lebih besar tinjunya akan berbicara hari ini. Apakah kalian bertiga benar-benar berpikir bahwa kalian dapat mengendalikan yang mulia di telapak tangan kalian? Kembalilah ke alam mimpi kalian. Lin Fan melangkah maju, niat bertarungnya tak tertandingi. Dari mereka bertiga, yang terlemah dari semuanya adalah Ratu Surga. Berdasarkan pemahamannya tentang percakapan antara Kaisar Suci Namo dan kehendak surga, Ratu Surga juga merupakan makhluk dari dunia atas. Selain itu, hanya ada satu aliran kesadarannya yang hadir di dunia ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka berdua rencanakan, siapapun yang menghalangi balas dendamnya akan ditekan tanpa pertanyaan. Jadi bagaimana jika itu adalah kehendak surga dari benua Changling? Lin Fan akan menghancurkan surga hari ini. Lin Fan, kau terlalu kurang ajar. Peristiwa hari itu tidak seperti yang kau pikirkan. Ratu Surga menjelaskan. Jika bukan seperti yang kupikirkan, lalu apa itu? Jika kau menginginkan darah dewa, kau bisa langsung menyerang Grandmaster. Jika dia bukan tandinganmu dan telah jatuh di sana, aku tidak punya alasan. Tapi untuk membantai semua saudara senior dan junior dengan basis kultivasi yang lebih lemah, aku akan menanggung dendam mereka. Lin Fan berteriak dengan marah. Aku, Kaisar Suci Namo, telah melintasi zaman kuno. Tapi ini pertama kalinya aku berhadapan dengan seseorang yang berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti arti sebenarnya dari menjadi katak di dalam sumur. Kau akan tahu betapa lemahnya dirimu sebenarnya. Han Lu mendengus dingin saat aura misterius dan dalam meledak darinya. Kehendak surga, pinjamkan aku sungaimu. Seketika, Han Lu menghilang dari tempatnya berdiri. Dari langit, sungai galaksi yang berkilauan merobek kekosongan dan menghantam Lin Fan. Kau pikir yang mulia akan takut? Melihat pemandangan di depannya, Lin Fan berteriak, melepaskan sejumlah besar energi dari dirinya sendiri juga. Pada saat itu, kekosongan terkoyak. Langit berubah warna berulang kali antara siang dan malam saat rantai garis kisi energi yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dengan rapat. Bagaimana mungkin? Wajah Ratu Surga dan kehendak surga langsung berubah. Mereka tidak menyangka Lin Fan sekuat ini. Katak dalam sumur. Meskipun aku hanya satu jenis kesadaran, aku memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk menekan sesuatu sepertimu. Melihat aura yang dipancarkan dari Lin Fan, Han Lu menjawab dengan mengesankan. Ledakan. Saat tinju besar Lin Fan bertabrakan dengan sungai itu, topan dahsyat pun meletus. Bagaimana anak ini bisa sekuat ini? Ekspresi terkejut memenuhi wajah tua dari Heaven's Will dari benua Changling. Dia juga tidak percaya, dengan 3/4 dari dirinya yang asli terbelah, siapapun yang berkultivasi di dunia ini harus menghadapi kecepatan kultivasi yang sangat lambat. Bahkan orang-orang dengan keadaan kultivasi surgawi yang lebih tinggi yang ingin mengumpulkan rantai jaringan energi akan merasa sangat lambat. Mungkinkah orang ini pergi ke benua Dongling? Tapi itu juga tidak benar. Bahkan jika dia pergi ke benua Dongling, tidak mungkin dia bisa mengumpulkan rantai jaringan energi sebanyak ini. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Namo Saint Emperor, yang mulia akan mengubahmu menjadi kaisar anjing berdarah hari ini. Mata Lin Fan berbinar saat kapak abadi muncul di tangannya. Canggih, menebas dengan kapak, kilatan cahaya terang muncul. Seolah-olah telah membelah segalanya, langit dan bumi mulai berguncang. Boom, saat kapak itu menyentuh sungai, sungai itu juga berguncang. Nak, kau pikir kau bisa bertindak begitu melanggar hukum hanya karena kau punya beberapa kemampuan. Kau terlalu naif. Kaisar Suci Namo mundur beberapa langkah, jelas tidak menyangka anak ini sekuat ini. Itu di luar perhitungannya. Hentikan omong kosongmu. Yang mulia akan membuatmu berlutut hari ini. Niat bertarung Lin Fan sangat kuat saat menodai seluruh langit. Boom, seketika, kekosongan terkoyak saat tanah runtuh. Ketika seseorang mencapai keberadaan Lin Fan, setiap gerakannya praktis dapat menghancurkan gunung dan lautan. Bagaimana tubuh fisik anak ini bisa sekuat ini? Kaisar Suci Namo tercengang. Lin Fan benar-benar menyerah untuk bertahan. Dia menyerang untuk membunuh. Ratu Surga, aku ragu Kaisar Suci mampu mengalahkan anak ini sendirian. Mari kita bantu dia. Kehendak surga berbicara. Dia benar-benar tidak menyangka anak ini sekuat ini.
Meskipun itu hanya ketegangan kesadaran Kaisar Suci Namo, dia seharusnya menjadi entitas yang tidak seorang pun di dunia ini dapat hadapi. Setelah terdiam sejenak, Ratu Surga menganggukkan kepalanya. Baiklah, ayo kita lakukan. Hahaha, bagus. Jika kita bertiga menyerang bersama, apakah anak ini masih berpikir bahwa dia dapat mengalahkan kita? Tekanan yang diberikan pada Kaisar Suci Namo telah melemah saat dia akhirnya punya waktu untuk beristirahat. Itu bagus. Jika kalian bertiga menyerang bersama, maka Yang Mulia dapat mengalahkan kalian semua bersama-sama. Lin Fan menarik napas dalam-dalam, kekuatan Kaisar Suci Namo ini memang kuat. Seperti apakah eksistensi dunia atas itu? Memikirkan bahwa bahkan sedikit kesadaran akan sekuat ini. Itu tak terbayangkan. Sekarang setelah dia bertukar pukulan dengan Kaisar Suci Namo ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan pihak lain. Dia tidak terlalu peduli dengan Ratu Surga. Namun, kehendak surga, Lin Fan waspada terhadapnya. Meskipun ini hanya seperempat dari dirinya yang asli, ini tetap merupakan eksistensi yang telah bertahan melewati berbagai era. Ini bukan hal yang remeh. Boom! Tiba-tiba, gunung dan tanah bergetar saat aura besar meletus dari tubuh Lin Fan. Sebuah retakan perlahan terkoyak di kehampaan. Dari dalam, rantai garis kisi energi yang tak terhitung jumlahnya muncul, saling berdempetan dan membawa kekuatan yang tak terbatas. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak rantai garis kisi energi yang telah dikultivasikan anak ini? Wajah Kaisar Suci Namo berubah tak percaya. Jika dia harus bertarung sendirian tanpa kehendak surga dan Ratu Surga, dia mungkin benar-benar bukan tandingan anak ini. Kalah hanya masalah waktu. Seketika, Lin Fan mengaktifkan Stilt. Dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. Aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Heaven's Will berteriak dengan tergesa-gesa. Heaven's Eye. Dengan itu, sepasang mata raksasa muncul di langit. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lolos dari tatapan mata ini. Tidak ada gunanya, Heaven's Will. Jurus tembus pandang anak itu terlalu kuat. Kita hanya bisa mencoba merasakan kehadirannya melalui riak-riak di udara. Wajah Kaisar Suci Namo terfokus saat dia menyebarkan kesadarannya ke seluruh tempat latihan. Dia bisa merasakan setiap getaran dari tanah dan setiap riak dari kekosongan. Awas, anak itu ada di sekitarmu. Tiba-tiba, Kaisar Suci Namo memanggil Ratu Surga. Ratu Surga mengerutkan kening saat dia mencoba bereaksi terhadapnya. Tetapi bagi Lin Fan, semuanya sudah terlambat. Ratu Surga, gemetarlah di bawah tanganku. Lin Fan langsung muncul di hadapan Ratu Surga. Harimau hitam mencuri hati. Mata Lin Fan berkilat penuh kebencian. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan keterampilan ini. Wajah Heaven Queen berubah saat kekosongan di sekitarnya bergetar. Namun bagi Lin Fan, semuanya lemah. Seperti kertas. Bam! Tinju Lin Fan berhasil mengenai dada Heaven Queen. Seketika, dada Heaven Queen tersentak hebat saat rasa sakit yang dalam menjalar di kepalanya. Pada saat yang sama, ada rasa malu yang menyertai rasa sakit itu. URGH, Heaven Queen setengah berlutut di tanah, memuntahkan darah saat wajahnya langsung berubah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan rasa sakit sementara giginya bergemeletuk tanpa henti. Gerakan macam apa itu? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Bahkan, Ratu Surga menyadari bahwa dadanya menjadi lebih besar. Ratu Surga, ada apa? Wajah Kaisar Suci dan kehendak surga berubah saat mereka bertanya serempak. Ratu Surga berkeringat deras saat ini. Sambil berjuang, dia mengangkat tangannya, tidak dapat berbicara. Ayo bantu Ratu Surga. Kehendak surga bertukar pandang dengan Kaisar Suci saat mereka berdua melesat ke arah Lin Fan. Ratu Surga, kamu harus membayar dosa-dosamu hari itu. Pada saat ini, Lin Fan teringat kakak senior Meng. Meng Yang Kuan, dia adalah kakak senior yang dibakar menjadi abu oleh api Ratu Surga. Kamu, Ratu Surga tidak menyangka Lin Fan sekuat ini. Tetapi saat dia hendak membuka mulut untuk mengeluh, rambutnya ditarik ke belakang oleh Lin Fan. Wajah Ratu Surga yang tanpa celah itu dimiringkan ke atas ke arah langit. Kecemerlangannya yang mempesona menyebabkan seluruh dunia tampak lebih gelap jika dibandingkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan ilusi dari sebuah tinju raksasa muncul dari langit dan menghantam wajahnya. Bam! Seluruh tinju itu mendarat tepat di wajah Ratu Surga, menyebabkan Ratu Surga itu tertancap di tanah. Seolah-olah bumi tidak dapat menahan kekuatan penghancur dari pukulan Lin Fan,
tanah mulai retak seperti riak-riak, memanjang hingga beberapa ratus mil. Meskipun kamu seorang wanita, dendam tidak membedakan antara jenis kelamin. Kamu sudah meminta ini, Lin Fan berteriak. Bam! Pada saat itu, tinju Kaisar Suci dan kehendak surga mendarat bersamaan di punggung Lin Fan. Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus. Tiba-tiba, darah Lin Fan melonjak. Dengan satu raungan liar, dia berbalik dan membalas dengan amarah. Batu bata legendaris 95 muncul di telapak tangannya tiba-tiba saat dia menghantam otak Kaisar Suci Namo. Apa ini? Wajah Kaisar Suci Namo berubah. Apa benda persegi panjang berwarna merah ini? Apa sebenarnya itu? Meskipun dia tidak bisa merasakan energi yang mengalir darinya, rasa bahaya yang tidak diketahui melonjak di kepalanya. Nak, jangan berlebihan. Kaisar Suci Namo mengangkat kedua tangannya untuk bertahan melawan batu bata yang datang. Mata Lin Fan berbinar, tenangan penghancur asal-usul sejati. Bam! Sebuah tendangan tunggal untuk menghancurkan asal-usul kehidupan menemukan jalannya menghantam selangkangan Kaisar Suci Namo. Kamu, Kaisar Suci Namo tidak menyangka pemuda ini begitu hina. Dia mencoba melarikan diri. Melarikan diri, tidak boleh. Seketika, Lin Fan menyimpan batu bata legendaris 95 di gudang penyimpanannya dan mencengkeram lengan Kaisar Suci Namo dengan erat. Bam! Langit berubah gelap dan suram. Tiba-tiba, sinar matahari yang terang tampak membelah surga. Senjata tajam kehendak surga. Melihat pemandangan di hadapannya, kehendak surga pun meraung marah. Senjata surgawi setengah lingkaran muncul di tangannya seketika saat ia menebas kaki Lin Fan. SHING. SHING. Darah segar menyembur keluar. Darah menodai seluruh langit bab 412, kedua sisi membengkak. Penerjemah, Lem Editor, Hites. ARGH. Kaisar Suci Namo tergeletak di tanah sambil melolong marah. Keterampilan macam apa itu? Bagaimana rasa sakit itu bisa menembus tekadku yang tak terkalahkan? Tidak peduli seberapa keras Kaisar Suci Namo melawan, dia tidak bisa menghentikan rasa sakit yang menyusup ke kedalaman. Hatinya, tidak, aku tidak bisa. Seketika, ketegangan kesadaran keluar dari tubuh Han Lu. Baru setelah ini Kaisar Suci Namo berhasil mendapatkan kembali kenormalan. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap gerakan Lin Fan. Meskipun dia hanya ketegangan kesadarannya sendiri saat ini, tekadnya tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin dia kesakitan sampai hampir hancur total? Tepat saat itu, Kaisar Suci Namo melihat seorang pria berjubah hitam di kejauhan. Orang berjubah hitam ini telah bersembunyi selama ini, seolah-olah dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Kehendak surga, tunggu aku akan pergi dan mencari inang. Gumpalan kabut putih itu kemudian melesat ke arah pria berjubah hitam itu. Baiklah, kehendak surga menganggukkan kepalanya. Aku sudah memotong salah satu kaki anak itu. Pergerakannya pasti akan sangat terhambat. Tiba-tiba, Kaisar Suci Namo muncul di depan orang berjubah hitam itu, berniat untuk menguasainya. Ekspresi orang berjubah hitam itu menegang saat melihat gumpalan asap putih ini dan menyerang. Menyerahlah untuk melawan, aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Di depan Kaisar Suci Namo, kekuatan orang berjubah hitam itu benar-benar sangat kecil, dan langsung dikalahkan oleh Kaisar Suci Namo. Namun saat itu, teriakan keluar dari mulut orang berjubah hitam itu. Bagaimana ini bisa? Tubuh Yin dan Yang ini. Bagaimana tipe tubuh seperti ini bisa muncul di sini? Kaisar Suci Namo melolong seolah-olah dia sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah kehendak surga juga berubah. Tubuh Yin dan Yang, ini adalah salah satu tipe tubuh paling aneh yang pernah ada. Bagaimana ini bisa muncul di dunia Xuan Huang? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Terlebih lagi, seseorang harus dilahirkan dengan tubuh seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit diperoleh. Seketika, Kaisar Suci Namo keluar dari tubuh orang berjubah hitam itu, jelas tidak dapat beradaptasi dengan tubuh Yin dan Yang itu. Bajingan, kalau begitu, sepertinya hanya ada satu cara. Setelah ragu-ragu sejenak, Kaisar Suci Namo memasuki tubuh Han Lu sekali lagi. Saat itu memasuki tubuh Han Lu, raungan tragis itu terdengar lagi. ARGH, raungan menyayat hati ini memenuhi seluruh tempat. Kaisar Namo Sein sangat tegas. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, dia memutuskan untuk menanggung seluruh cobaan itu. Lin Fan berbaring di sudut, napasnya berat.
Dia benar-benar penasaran dengan senjata tajam kehendak surga itu. Senjata macam apa itu yang mampu memotong tubuh ini? Sungguh luar biasa. Selain fakta bahwa dia berada dalam kondisi tubuh fisik yang tidak dapat dihancurkan, dia diilhami dengan perlindungan rantai jaringan energi. Karena itu, kondisi tubuh fisiknya sangat tangguh. Kehendak surga memang kuat, bahkan dengan 3/4 dari kondisi aslinya yang terbelah, sumber kekuatannya masih pasti kuat. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, lalu kenapa? Dia sudah memutuskan, dia atau mereka yang akan mati hari ini. Seharusnya, hanya ada satu orang, atau mereka bertiga yang tersisa berdiri hari ini. Di dalam celah dalam tak berujung yang digali itu, sesosok tubuh melayang dengan lembut. Ratu surga menutupi wajahnya, dengan tubuhnya gemetar tak terkendali. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak menyangka Lin Fan begitu kejam. Dia seorang wanita, sialan, sialan, Ratu Surga. Melihat Ratu Surga yang menutupi wajahnya, bahkan kehendak surga tidak tahu harus berkata apa lagi. Lin Fan, dasar jalang. Aku wanita, Ratu Surga benar-benar marah sekarang. Wanita manapun, apalagi Ratu Surga, akan sangat memperhatikan penampilan mereka. Meskipun dia hanya memiliki sedikit kesadaran, pengejarannya akan. Kecantikan tidak pernah lenyap karena itu. Memangnya kenapa kalau kamu seorang wanita? Yang Mulia sudah menjelaskan kata-kataku dengan jelas. Kalian berdua yang mati atau Yang Mulia yang akan mati. Lin Fan berbaring di sana dengan napasnya yang berat saat laut darahnya bekerja keras. Lin Fan, sekarang setelah kamu kehilangan satu kaki, kamu masih ingin melawan kami sampai mati. Baiklah, hari ini, aku akan mengalahkanmu sekali dan untuk selamanya. Suara kehendak surga memerintah. Kehendak surga, apa yang masih kalian bicarakan? Serang sekarang selagi masih ada kesempatan. Apa lagi yang kalian tunggu? Kaisar Suci Namo berteriak, hampir tidak bisa menahan rasa sakitnya. Haha, Lin Fan mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Kalian ingin mengalahkanku hanya dengan kalian bertiga. Berhentilah bermimpi. Pada saat itulah mereka bertiga menyadari bahwa kaki Lin Fan yang terputus perlahan tumbuh kembali. Kehendak surga, sepertinya aku terlalu ceroboh tadi. Tidak kusangka senjata tajam milikmu itu benar-benar dapat memotong tubuh Yang Mulia. Sepertinya itu cukup berguna. Lin Fan tertawa dingin. Keterampilan macam apa yang telah kau kembangkan hingga kau mampu menumbuhkan kembali anggota tubuhmu? Wajah Kaisar Suci Namo dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan di dunia atas, mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang berada pada tingkatan yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin makhluk biasa dari dunia Xuan Huang memiliki kemampuan seperti itu? Diam omong kosongmu. Pada saat itu, Lin Fan, yang telah sembuh total, menyerbu mereka bertiga. Kali ini, target Lin Fan adalah kehendak surga. Senjata tajam itu terlalu berbahaya. Dia pasti harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Jari Nirvana. Pada saat itu, kekosongan itu tampak seperti cermin saat hancur selapis demi selapis. Aura yang menghancurkan menemukan jalannya menuju sekelompok orang. Pedang Cakrawala. Cakrawala. Satu persatu, semua serangan yang sangat kuat ini dilancarkan seolah-olah itu adalah barang gratis. Lin Fan ingin melawan mereka secara langsung. Meskipun mereka bertiga jelas memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya, sumber daya mereka sangat dalam. Oleh karena itu, jenis keterampilan yang dapat mereka hasilkan pasti tak terbayangkan dan sulit untuk dihadapi. Sepertinya orang-orang dari dunia atas memang merupakan makhluk dengan tingkatan yang berbeda. Namun, itu bukan alasan baginya untuk takut pada mereka. Kehendak surga, orang itu menuju ke arahmu. Teriak Kaisar Suci Namo. Wajah tua kehendak surga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Kekuatan kehendak surga, dorong. Di dalam langit yang tak terbatas itu, aura besar meletus keluar, menyebabkan seluruh langit kehilangan warnanya untuk sementara. Kekuatan kehendak surga perlahan-lahan terkonsentrasi menjadi kepalan tangan besar dan meninju turun dari surga ke arah Lin Fan. Kehendak surga, Yang Mulia akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Dengan lolongan, semua rantai garis kisi energi di dalam tubuh Lin Fan meledak. Bergabung bersama, mereka membentuk kepalan tangan besar dan meninju kembali. Dorong, tabrakan dahsyat itu tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan semua yang terlihat saat ledakan raksasa terjadi di langit. Pada saat itu,
Ratu Surga dan Kaisar Suci Namo menyerang Lin Fan dengan kekuatan yang tak terbatas juga. Tapi, Lin Fan tidak terganggu sedikitpun. Sambil memegang kapak abadi, dia menghantam ke arah kehendak surga. Aku akan memotongmu. Aku akan memotongmu. Bam! Setiap kali Lin Fan menghantam dengan kapak, kekuatan dahsyat itu tampaknya merobek sebagian kekosongan. Tendangan penghancur asal sejati. Batu bata legendaris 9. 5. Memutar langit dan bumi. Petik 1. Pada saat ini, serangan Lin Fan berganti dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga bahkan Heaven's Will pun hampir tidak dapat mengejarnya. Jingan, bagaimana dia bisa menggunakan jurus-jurus tercela seperti itu? Lin Fan dipenuhi dengan rasa jijik terhadap cara orang-orang di dunia Xuan Huang bertarung. Mereka semua sangat konyol. Orang-orang ini pada dasarnya hanya bersaing untuk melihat siapa yang kekuatannya lebih kuat. Adapun metode Lin Fan, caranya adalah dengan menggunakan segala macam cara yang keras untuk menghancurkan semuanya. Dan, jika itu tidak berhasil, maka dia akan menggunakan segala macam jurus murahan untuk menghadapi serangan diam-diam. RAWR. Tiba-tiba, Heaven Queen muncul di samping Lin Fan saat matanya bersinar karena marah. Namun tepat pada saat itu, sebuah tinju raksasa yang tampaknya telah menembus kehampaan muncul tepat di belakang Heaven Queen. Bam! Heaven Queen, dasar jalang bau. Yang mulia akan mengurusmu nanti. Lin Fan melemparkan tatapan tajam padanya sebelum memusatkan seluruh perhatiannya pada senjata tajam Heaven's Will sekali lagi. Sekali lagi, wajah cantik Ratu Surga yang tak tertandingi menerima pukulan lagi. Pada saat itu, tubuh mungilnya jatuh ke tanah dari langit sekali lagi. Kekuatan besar itu berusaha menghancurkan fitur-fitur cantik Ratu Surga. Sekarang, kedua pipi kiri dan kanannya sangat bengkak. Wajahnya yang awalnya berbentuk V sekarang berbentuk persegi. Bajingan, Tiba-tiba, mata Lin Fan bersinar sangat terang. Memutar langit dan bumi. Akhirnya, Lin Fan berhasil menangkap dan membuka serta menyerang kehendak surga. ARGH, ratapan mengerikan keluar dari mulut kehendak surga. Menggunakan kesempatan itu, Lin Fan menyambar senjata tajam kehendak surga. Senjata itu berjuang keras di lengan Lin Fan, mengirimkan gelombang petir yang mengalir melalui lengannya, seolah-olah ingin melepaskan diri. Lebih baik kau menunggu dengan patuh. Dengan itu, Lin Fan melemparkan senjata tajam ke dalam penyimpanannya. Akhirnya, sudah waktunya untuk memberi orang-orang ini siksaan yang bagus. Bab 413, menghancurkan ladang secara tirani. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kembalikan padaku senjata tajam kehendak surga. Melihat pria yang baru saja mencuri harta karunnya, kehendak surga berteriak dengan mata merah. Senjata tajam kehendak surga adalah sesuatu yang lahir dan tumbuh bersama kehendak surga itu sendiri. Senjata itu dapat memutuskan apapun di dunia Xuan Huang seperti waktu, masa depan, siklus karma, dan lain sebagainya. Namun sekarang setelah kehendak surga telah terpotong 3/4-nya, senjata tajam itu tentu saja tidak dapat melepaskan potensi penuhnya. Pada saat yang sama, senjata tajam itu hanya mengakui kehendak surga sebagai pemiliknya dan tidak akan menjawab kepada siapapun. Namun, sekarang setelah Lin Fan menyitanya, kehendak surga menjadi cemas saat menyadari bahwa senjata itu tidak dapat berkomunikasi dengan senjatanya. Kembalikan ibumu. Sepertinya kau memiliki keuletan ya. Tidak kusangka kau masih dapat bertahan setelah menerima langit dan bumi yang memutar dari Yang Mulia. Lin Fan juga bingung pada saat yang sama. Langit dan bumi yang berputar mengubah yin dan yang dari para korbannya. Memikirkan bahwa kehendak surga ini tidak berubah menjadi nenek tua dari seorang lelaki tua. Itu sungguh membingungkan. Mungkinkah kehendak surga ini memiliki yin dan yang di dalam tubuhnya juga? Bisakah ia berganti jenis kelamin secara bergantian? Dan faktanya, ide Lin Fan tidak jauh dari itu. Kehendak surga benar-benar tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Namun, untuk membiarkan dirinya memiliki lebih banyak otoritas dan memiliki perubahan yang lebih besar, kehendak-kehendak surga akan selalu muncul. Dalam sosok tua ini dengan rambut putih yang panjang dan berayun. Kau, kehendak surga melolong marah. Tepat saat ia mencoba melawan, Lin Fan telah menemukan jalannya tepat ke wajah besar kehendak surga. Kehendak surga, hari ini, Yang Mulia akan memukulmu sampai mati. Dengan itu, Lin Fan menghujani wajah kehendak surga itu dengan pukulan. Bam, bam,
Kekuatan dahsyat meletus dari sosok Lin Fan, dan surga pun berguncang karenanya. Di bawah serangan Lin Fan, kehendak surga terus-menerus meraung. Setiap pukulan menghantam bagian yang sakit. Wajahnya berlumuran darah dan daging sementara tanahnya ternoda merah oleh darah segar. Melihat ini, hati Kaisar Suci Namo dan Ratu Surga terjun bebas saat mereka menyerbu ke arah Lin Fan. Bajingan, lepaskan kehendak surga. Kaisar Suci Namo benar-benar marah. Memikirkan bahwa dia akan bertemu lawan seperti itu di benua Changling yang kecil ini sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Ini adalah penghinaan. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan meninggalkan satu kesadaran lagi saat itu. Dengan itu, dia tidak akan harus menderita penghinaan yang sama seperti yang dia alami sekarang. Bam, bam, serangan Namo Saint Emperor dan Heaven Queen menyerang punggung Lin Fan, tetapi Lin Fan mengabaikan mereka sepenuhnya. Keduanya memang kuat, setiap kali serangan mereka mendarat, dia bisa merasakan darahnya bergemuruh. Namun, dengan dorongan keabadian abadi, dia masih bisa menahan pukulan mereka. Pada saat yang sama, dia bisa mengubah kerusakan yang diterima ini menjadi poin pengalaman. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 100 juta. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 100 juta. ARGH, Namo Saint Emperor melolong kesal. Seperti apa kondisi tubuh fisik orang ini sehingga dia bisa baik-baik saja bahkan saat diserang olehnya dan Heaven Queen. Semakin tinggi kondisi tubuh fisik seseorang, semakin sulit untuk mengembangkannya lebih lanjut. Kehendak surga, yang mulia akan memastikan kepalamu berubah menjadi kepala babi. Lin Fan terus menghujani wajah kehendak surga itu dengan pukulan demi pukulan. Sekarang, tidak perlu lagi menggunakan keterampilan. Setiap pukulan yang dia berikan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Perasaan meninju langsung ke wajahnya pukulan demi pukulan ini terlalu hebat. ARGH, teriak Heaven's Will, bajingan. Kaisar Suci Namo dan Ratu Surga terus meninju punggung Lin Fan. Bahkan, mereka menggunakan segala macam gerakan mematikan. Namun, yang membuat mereka kecewa, seolah-olah orang ini sama sekali tidak takut, karena dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Saat ini, Lin Fan berteriak marah. Kedua tinjunya menghujani dengan cepat seperti badai petir. Pukulannya begitu cepat dan padat sehingga orang tidak dapat mengejar kecepatan atau bereaksi terhadapnya. Saat energi pukulan dikirim, tanah semakin tenggelam. Di dalam parit dalam yang terbentuk itu, serangkaian ratapan membuat semua orang merinding. Bajingan, mengapa kamu hanya memukulku? Heaven's Will benar-benar tercengang saat ini. Bukannya dia telah membunuh seluruh keluarga orang ini, juga bukan hanya dia yang hadir saat ini. Tapi mengapa dialah yang menjadi sasaran dengan sangat buruk? Kaulah yang pantas mendapatkannya. Beraninya kau bersikap tenang di depan yang mulia. Kau tidak perlu bermimpi untuk melarikan diri hari ini. Ekspresi Lin Fan yang panik menyebabkan jantung Kaisar Suci Namo dan Ratu Surga berdebar kencang. Akhirnya, mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Pria macam apa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bisakah kau berhenti memukul wajahku? Teriak Heaven's Will. Meskipun dia adalah Heaven's Will, wajahnya seolah-olah telah kehilangan semua rasa terakhirnya. Yang bisa dia rasakan saat ini hanyalah mati rasa dan bengkak. Baiklah. Mendengar itu, Lin Fan berdiri. Terkejut, Kaisar Suci Namo dan Ratu Surga terhuyung mundur beberapa langkah. Seolah-olah anak ini siap melampiaskannya pada mereka. Kehendak surga, yang mulia akan memenuhi permintaanmu. Aku tidak akan memukul wajahmu lagi. Aku akan menggunakan kakiku untuk menginjak wajahmu. Lin Fan mengangkat kaki kanannya. Menanamkan kekuatan rantai jaringan energi ke dalamnya, dia menghentakkan kaki ke bawah dengan kasar. Henti terbang cepat. Petik 1. Ahahaha. Raungan sedih itu bergema di langit. Kehendak surga tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami hari seperti ini. Memikirkan bahwa dia akan dipukuli oleh kehidupan yang berada di bawah kendalinya, itu pun dengan cara yang memalukan. Ratu Surga, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Suci Namo benar-benar tercengang. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Sekarang, dia tahu bahwa mereka jelas bukan tandingan bagi pemuda ini dengan kekuatan mereka saat ini. Ratu Surga menatap Kaisar Suci Namo. Wajahnya yang bengkak akhirnya kembali normal. Dia kemudian mengatupkan giginya dan berseru, Lin Fan, kau tidak bisa membunuh kehendak surga.
Begitu kehendak surga mati, benua Changling akan lenyap. Dengan itu, semua orang di dalamnya akan mati karenamu. Saat Ratu Surga menyelesaikan kata-katanya, tindakan Lin Fan terhenti. Kaisar Suci Namo dan Ratu Surga menghela napas lega. Namun pada saat itu, jantung Ratu Surga tersentak. Dia merasakan firasat buruk. Jantungnya tidak bisa berhenti berdebar terutama setelah dia melihat ekspresi Lin Fan. Apa yang kau inginkan? Melihat Lin Fan yang mendekatinya perlahan, Ratu Surga terhuyung mundur beberapa langkah lagi. Bam! Sebuah pukulan mendarat di wajah Ratu Surga. Bagaimana menurutmu? Wajah cantik tak tertandingi Ratu Surga yang baru saja pulih itu mulai membengkak sekali lagi. Kau tidak bisa melakukan ini. Bam! Oh, aku tidak bisa. Lalu, kapan aku bisa? Setiap kali Ratu Surga berbicara, Lin Fan meninju. Dulu, bam, dulu ibumu. Sekali lagi, pukulan Lin Fan mendarat di mata Ratu Surga, langsung mengubahnya menjadi panda. Apa yang kau inginkan? Ratu Surga benar-benar bingung saat ini saat dia akhirnya berteriak. Apa yang aku inginkan? Aku akan memberitahumu apa yang aku inginkan. Dia melancarkan pukulan lain dengan suara keras. Dia tidak menahan diri sama sekali hanya karena dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Akulah dunia atas, ibumu yang lebih tinggi. Lin Fan tidak memberi yang terakhir kesempatan untuk berbicara. Saat dia membuka mulutnya, dia menerima pukulan lagi. Dalam sekejap mata, wajah cantik tak tertandingi itu telah berubah menjadi kepala babi. Selain tubuh indah yang masih menjadi pemandangan yang harus dilihat, semua hal lainnya menjijikkan dan sulit untuk diterima. Berdiri di tempatnya, Kaisar Suci Namo sedang linglung saat ini. Dia lebih suka dibunuh oleh orang ini seketika daripada harus menanggung siksaan seperti itu. Hati Ratu Surga dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Namun, pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam di depan Lin Fan ini sekarang. Ini adalah perbedaan antara kekuatan. Tidak ada ruang baginya untuk membalas sama sekali. Cukup, saat itu, aku juga tidak ingin memusnahkan Sekte Iblis Suci, tapi, Ratu Surga merasa sulit untuk berbicara sekarang. Diamlah, kau melakukan apa yang kau lakukan. Tidak perlu mencoba menalarnya sekarang. Saat Lin Fan mendengar Ratu Surga mencoba mencari alasan, dia dipenuhi dengan kemarahan yang baru ditemukan. Pada saat itu, matanya bersinar dengan binar sekali lagi. Harimau hitam mencuri hati. Harimau hitam mencuri hati. ... Pada saat itu, tangan bayangan Lin Fan muncul sekali lagi. Lin Fan bahkan tidak tahu berapa kali dia menyerang. Begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa menghitungnya lagi. Bahkan notifikasi oleh sistem berdering terus-menerus tanpa henti. Ahahaha. Saat Lin Fan berhenti, ratapan tragis terdengar di langit. Ratu Surga telah jatuh ke tanah seluruhnya. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dia telah menemukan bahwa dadanya akan meledak. Bab 414, memulai program pelatihan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Melihat tatapan Lin Fan ke arahnya, hati Kaisar Suci Namo tersentak sejenak. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan penyesalan yang sangat dalam. Mengapa dia hanya memilih untuk menurunkan sedikit kesadarannya saat itu? Jika dia menurunkan sedikit saja, dia akan dapat mengalahkan pemuda ini sekarang juga. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Nak, aku akui bahwa kamu kuat. Namun ini hanya sedikit kesadaran kaisarmu. Yakinlah bahwa kaisarmu akan turun ke dunia Xuan Huang suatu hari dan menghancurkanmu sepenuhnya. Kaisar Suci Namo menggertakkan giginya. Dia telah mencapai status seorang kaisar, dan kerangka mentalnya sudah dalam keadaan di mana dia tidak terganggu oleh banyak hal. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan marah besar oleh pemuda ini yang mengeksploitasi gerakan-gerakan yang menyedihkan secara menyeluruh. Seseorang dapat membunuh, tetapi seseorang tidak boleh mempermalukan. Benih pembalasan dendam ini sekarang telah ditabur. Oh, dan aku seharusnya takut padamu. Kalahkan Yang Mulia, tentu, ayolah kalau kau punya nyali. Yang Mulia akan mengulitimu hidup-hidup, kau percaya padaku. Lin Fan melemparkan pandangan sinis ke arah Kaisar Suci Namo. Meskipun Lin Fan mengakui kekuatannya, Yang Mulia tidak takut sedikit pun. Melihat Lin Fan, wajah Kaisar Suci Namo mulai tenang. Tiba-tiba, gelombang energi meledak, seolah-olah akan merobek kekosongan. Baiklah, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang tidak normal seperti dirimu hari ini. Baiklah,
Aku akan melawanmu sampai mati. Kaisar Suci Namo tidak lagi berpikir untuk tetap hidup. Meskipun akan sangat disayangkan kehilangan sedikit kesadaran, itu tidak penting lagi. Rencana yang telah ia buat lebih dari 10.000 tahun yang lalu telah gagal saat ini. Botol giok suci adalah sesuatu yang telah ia bawa turun dari dunia atas melalui kesadarannya. Alasannya adalah untuk mencari inang yang cocok. Namun, selama bertahun-tahun ini, tidak ada seorang pun yang pernah ia lihat. Jika dipikir-pikir bahwa ia akhirnya akan bertemu dengan seseorang, orang ini pasti akan binasa hari ini. Sepertinya ini adalah takdir, tidak ada yang bisa ia kendalikan tentang ini. Lin Fan menyipitkan matanya ke arah Kaisar Suci Namo. Apakah anak ini mencoba bertindak seolah-olah ia mencari pertarungan hidup mati hanya agar ia bisa ditampar sampai mati dalam sekejap? Bagaimana mungkin semuanya menjadi begitu mudah baginya? Karena ia ada di sini, akan menjadi penghinaan bagi ingatan Lin Fan jika ia tidak menyiksa orang ini secara menyeluruh. Boom! Pada saat itu, sumber energi yang luar biasa meledak dan membelah kehampaan menjadi dua bagian. Seperti pisau raksasa yang membelah lautan, semburan energi menyembur ke atas dari retakan itu. Kaisar Suci Namo benar-benar melakukannya sekarang. Kesadaran tunggal itu melepaskan kilatan terakhirnya yang cemerlang. Lin Fan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bentuk kekuatan misterius dalam aura itu. Itu bukan kekuatan rantai jaringan energi. Berdasarkan intuisinya saja, dia bisa merasakan bahwa kekuatan itu bahkan lebih kuat daripada rantai jaringan energi. Tapi sayang sekali, itu jauh dari cukup. Nak, kaisarmu tidak akan pernah melupakan ini. Pada saat itu, cahaya terang menyala saat Kaisar Suci Namo melesat ke arah Lin Fan seketika. Dia ingin menggunakan jurus terkuatnya untuk membunuh Lin Fan di sini. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Tapi sayang sekali, kau ingin mati di sini, kan? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati semudah ini? Lin Fan terkekeh sinis. Wajah Kaisar Suci Namo berubah. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dalam sepersekian detik, Lin Fan muncul tepat di hadapan Kaisar Suci Namo dan mengirim pukulan keras ke perutnya. Bam! Sebuah pukulan yang mengandung sejumlah besar kekuatan mendarat di perut Kaisar Suci Namo saat itu juga. Gelombang energi yang sangat besar menembus langit dan bumi. Ketakutan memenuhi mata Kaisar Suci Namo saat dia memuntahkan seteguk darah segar tanpa terkendali. Aku akan memberimu obat sekarang untuk membantumu merasa lebih baik, oke? Saat mulut Kaisar Suci Namo menganga, Lin Fan menamparkan penyimpanannya dan membanting sejumlah besar bigras ke dalam mulutnya. Apa yang kau berikan padaku? Pil-pil itu meleleh saat memasuki mulutnya, berubah menjadi perasaan hangat dan menenangkan yang mengalir ke perutnya. Oh, tentu saja barang bagus. Kau bahkan tidak bisa membeli barang-barang ini dengan uang, kawan. Lin Fan berdiri beberapa langkah ke belakang dan terkekeh pada Kaisar Suci Namo. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada seseorang setelah mereka mengonsumsi bigras dalam jumlah besar. Ini memang yang pertama. Tiba-tiba, ekspresi Lin Fan berubah. Fitur wajah Kaisar Suci Namo juga mulai berubah. Dia merah seperti lahar. Gumpalan asap mulai keluar dari kepala Kaisar Namo Sein. Apa yang telah kau berikan pada Kaisarmu? Wajah Kaisar Namo Sein dipenuhi rasa takut saat ia mulai menyadari perubahan dalam tubuhnya. Area selangkangannya seharusnya hancur total setelah tendangan hebat dari Lin Fan. Namun, yang mengejutkan Kaisar Namo Sein, selangkangannya naik dengan cepat seolah-olah akan menembus surga. Aku ingin meniduri tanah. Tiba-tiba, sebuah pikiran memalukan melayang di benak Kaisar Namo Sein. Namun saat pikiran ini muncul, Kaisar Suci Namo menggunakan seluruh tekadnya untuk menepis pikiran itu. Yang membuatnya kecewa, pikiran itu hanya tumbuh lebih intens dari detik ke detik. Seolah-olah tubuhnya tidak mampu mengendalikan dorongan untuk melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu juga. Bam! Tidak. Pada saat itu, Kaisar Suci Namo berbaring telentang di tanah. Bajingan, berani sekali kau memperakaisarmu. Kaisarmu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kaisar Suci Namo melolong marah. Dia ingin memaksa kesadarannya keluar dari tubuh ini. Tapi pil macam apa ini? Bagaimana itu bisa mengikat kesadarannya begitu erat ke tubuh fisik ini juga? Kau bisa perlahan-lahan bercinta dengan tanah dulu. Aku akan kembali dan berurusan denganmu nanti.
Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh pada Kaisar Suci Namo. Dia kemudian menatap Ratu Surga yang benar-benar tercengang dan mendengus dingin. Hanya mereka bertiga dan mereka berharap bisa mengalahkan Yang Mulia. Mereka memang pemimpi. Jika Yu Truli akan tumbang hanya dengan satu ketegangan kesadaran dari orang-orang ini, Lin Fan akan menjalani hidupnya tanpa apa-apa. Lin Fan datang sebelum Heaven's Will. Saat ini, Heaven's Will adalah yang paling bisa dieksploitasi. Apa yang kau inginkan? Akulah Heaven's Will. Jika aku mati, seluruh benua Changling akan binasa bersamaku. Bahkan, kau pun akan mati. Heaven's Will mulai merasa takut. Dia tidak menyangka makhluk yang hidupnya berada di bawahnya menjadi sekuat ini. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka bertiga tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Seberapa kuatkah orang ini? Jika seseorang hanya mempertimbangkan kondisi kultivasinya saja, Lin Fan mungkin tidak benar-benar setinggi itu. Namun, mengingat rantai jaringan energi yang dimilikinya, dia jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Ditambah dengan serangkaian keterampilan anehnya, dia sama sekali tidak dapat diprediksi. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, selama mereka menerima serangannya, mereka akan mati secara praktis. Oh, Heaven's Will. Jangan repot-repot berteriak. Jangan khawatir, Yu Truli tidak akan membunuhmu. Tapi, kau juga tidak akan baik-baik saja. Sambil mencengkeram pergelangan kakinya, Lin Fan menarik Heaven's Will. Lepaskan aku Heaven's Will. Kau tak bisa membunuhku. Sambil diseret di sepanjang jalan, Heaven's Will berteriak sekeras-kerasnya. Ya ampun, ya ampun. Bagaimana dunia bisa berubah? Tidak kusangka bahkan Heaven's Will mengenal rasa takut. Aku mengasihani kita semua yang hidup di bawah kendalimu. Lin Fan menggelengkan kepalanya tidak setuju. Meskipun aku tidak tahu apa yang kalian bertiga rencanakan, itu tidak penting bagiku lagi. Sejujurnya, jika kalian tidak muncul untuk menghentikan Yu Truli, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kalian seharusnya hanya menyalahkan diri sendiri karena ikut campur di tempat yang tidak seharusnya, ketika Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lin Fan melanjutkan. Dia telah mendengar percakapan antara ketiganya. Dunia atas dan apapun. Siapa yang peduli? Lin Fan akan menyelesaikan masalah jika sudah sampai pada titik itu. Untuk saat ini, Yang Mulia ada di sini hanya untuk membalas dendam. Tidak peduli seberapa kuat atau perkasa dirimu, jika kamu menghalangi Yang Mulia, pergi juga kau. Dan sama sekali tidak mungkin dia membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, apa gunanya berlatih keras selama bertahun-tahun ini? Lepaskan aku. Kehendak surga terus melolong dan berjuang. Namun, di pelukan Lin Fan, semua ini tidak berarti. Pilar-pilar surgawi, keluarlah. Lin Fan mengeluarkan pilar surgawi dari tempat penyimpanannya dan menanamnya di tanah. Pada saat yang sama, dia mengikat kehendak surga di sana. Kau adalah kehendak surga. Jika kau mati, dunia akan binasa. Tentu saja, aku percaya itu. Namun, kata-kata itu tidak akan mengancam Yang Mulia, kawan. Melihat Heaven's Will, Lin Fan mengeluarkan cambuk panjang dari tempat penyimpanannya. Menamparnya dengan keras ke tanah, suara retakan keras terdengar. Profesi pelatih. Aku ingin tahu apakah aku juga bisa melatih Heaven's Will. Saatnya menguji kemampuan sejati profesi ini. Kaisar Suci Namo, yang telah meniduri tanah dengan gembira, melihat ke sisi Lin Fan. Dia marah, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Lin Fan. Pada saat ini, Heaven Queen juga duduk di tanah dengan lumpuh. Dadanya yang besar akan meledak. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa tentang pria di depannya. Bagaimana dia bisa bersikap tidak masuk akal ini? Bab 415, mengaktifkan keterampilan terakhir. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Nak, jika kau lepaskan aku sekarang, aku bisa memaafkan semua yang telah kau lakukan. Jika tidak, kau akan membayar tindakan kau selamanya. Kehendak surga, yang sedang diikat ke pilar surgawi, berteriak. Surga seharusnya tidak memiliki emosi dan tidak memihak. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan, emosi, dan keinginan mulai berkembang dalam kehendak surga. Dengan itu, gagasan bahwa semua makhluk hidup adalah sama tidak ada lagi. Sebagai gantinya, penekanan harus ditempatkan pada gambaran yang lebih besar dari segala sesuatunya. Lin Fan mengabaikan kehendak surga sepenuhnya sambil memutar cambuk di tangannya. Bibirnya berubah menjadi senyum yang menusuk tulang. Cambuk ini disebut cambuk latihan.
Panjangnya 9 kaki dan 2 inci, dibuat dari urat binatang surgawi yang lebih besar. Cambuk ini bisa memanjang dan menyusut. Cambuk ini bisa masuk dan keluar. Cambuk ini bisa lembut, dan bisa juga kasar. Lin Fan mulai bergumam pelan. Heaven's Will, yang sudah tua itu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya, jantungnya berdebar kencang saat ini. Seolah-olah dia tahu bahwa pemandangan yang menantinya akan menjadi yang paling menakutkan yang pernah dilihat dunia. Heaven's Will, kamu seharusnya bersukacita. Ketika cambuk ini dibuat, langit berubah warna dan guntur bergemuruh. Cambuk ini belum pernah digunakan sebelumnya karena tidak ada yang bisa menahannya. Tapi kamu akan menjadi yang pertama. Lin Fan melotot ke arah Heaven's Will dan berkata perlahan. Kamu, apa yang coba kamu lakukan? Heaven's Will melotot ke arah Lin Fan dengan mata menakutkan. Sejak dia lahir, dia tidak pernah bertemu dengan pria yang begitu licik. Bahkan orang itu, Sang Maha Kuasa, yang dilakukannya hanyalah membelah dunia menjadi dua, dan selesai. Tapi orang ini, dia benar-benar iblis. Dia iblis yang ahli dalam penyiksaan. Tidak kusangka dia adalah kehendak surga yang perkasa. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu sekarang? Tidak, aku kehendak surga, kau akan menerima hukuman ilahi untuk ini. Kehendak surga berteriak mengancam. Tiba-tiba, petir berderak seolah-olah akan membelah seluruh langit. Kekuatan di langit yang terkumpul perlahan-lahan menjadi ganas. Petir ungu itu tampak seolah-olah akan menghancurkan dunia. Oho, sepertinya kau suka bermain kasar, iya. Melihat petir ungu itu, Lin Fan terkejut. Sepertinya entah itu manusia atau bukan, setiap orang memiliki sedikit keganasan di hati mereka. Kehendak surga seperti ikan yang tergeletak di talenan sekarang. Tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup dari ini. Tapi sekarang dia sudah memanggil hukuman ilahi atas kemauannya sendiri. Bukankah ini berarti dia ingin membumbui segalanya dengan lebih banyak bahan? Lumayan. Meskipun Lin Fan hampir tidak tahan menatap langsung ke mata orang ini, dia tentu saja tidak bisa mengecewakan keinginan Heaven's Will sendiri. Boom! Sebuah petir ungu besar menyambar dari surga. Kekosongan di dekatnya berguncang sebagai akibatnya. Melihat pemandangan ini, hati Heaven's Will telah menyerah sepenuhnya. Satu-satunya alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menemukan semacam pelipur lara bagi dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak memiliki harapan bahwa ini akan dapat membunuh pihak lain. Memutar pergelangan tangannya, Lin Fan mengibaskan cambuknya dan melilitkan seluruh petir ungu di sekitar cambuk. Heaven's Will, karena kau menyukainya seperti ini, Yang Mulia akan mengabulkan keinginanmu. Semuanya keluar. Dao pelatihan, melangkah maju tanpa keberanian. Sikap pertama, cambuk pelatihan. PSHIC hahaha. Cambuk panjang itu seperti ular saat ini dengan kekuatan listrik yang mengalir melalui seluruh panjangnya. Bersamaan dengan ayunan besar Lin Fan, suara retakan keras bergema di seluruh langit. Cambuk tebal ini mendarat dengan mulus di tubuh Heaven's Will. Ahahaha. Heaven's Will sudah bersiap untuk berteriak kesakitan untuk mencoba meredakan sebagian rasa sakit di tubuhnya. Namun pada saat itu, Heaven's Will tertegun. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sama seperti yang dia bayangkan. Cambuk itu ternyata tidak begitu menyakitkan. Bahkan, ada sensasi lembek yang aneh bersamanya. Sensasi aneh ini menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahkan ada perasaan malu yang bercampur di dalamnya. Melihat cara Heaven's Will berperilaku, Lin Fan juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Sepertinya Heaven's Will tidak marah dengan rasa malu ini. Mungkinkah orang ini memiliki kecenderungan masokis sejak awal? Sepertinya aku harus menyalakan tombol kekerasan. Lin Fan terdiam sejenak. Dia kemudian mulai bergerak lagi saat cambuk-cambuk itu menari-nari di langit seperti ular-ular. Lincah. PSC hahaha. Pakaian Heaven's Will terkoyak, membuatnya telanjang bulat. Kecerdasan. Heaven's Will sedang mengenang sensasi menyenangkan itu sebelum dia menyadari bahwa dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Saat itulah dia menyadari pakaiannya telah hilang. Dia adalah Heaven's Will. Bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu? Lin Fan menghela napas lega. Akhirnya, orang ini kembali normal. Jika orang ini tidak merasa malu sedikit pun, bagaimana program pelatihan Lin Fan bisa berlanjut? Heaven's Will, tahanlah dengan benar.
PSC hahaha. PSC hahaha. PSC hahaha. Bajingan, titik. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi kecuali suara cambuk yang berderak. Kaisar Tsuchinamo berusaha sekuat tenaga untuk meniduri tanah. Sekarang, seluruh bumi retak karena kekuatan luar biasa yang diberikan oleh Kaisar Tsuchinamo. Perasaan ini tidak terkendali, seolah-olah dia tidak lagi memiliki keinginan untuk mengendalikan tindakan tubuhnya sendiri. Melihat kehendak surga diikat di sana dan menjalani siksaan seperti itu, hati Kaisar Tsuchinamo tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak sejenak. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu ada di dunia ini? Ratu surga masih duduk di tempatnya, lumpuh. Wajahnya sepenuhnya pucat karena terkejut. Bagaimana jika orang itu mulai memperlakukannya dengan cara yang sama seperti kehendak surga? Apa yang harus dia lakukan? Ratu surga benar-benar takut sekarang. Seolah-olah dia akan menghadapi hal paling kejam yang bisa turun di bumi. Kehendak surga, bagaimana rasanya? Setiap kali cambuk yang dilontarkan Lin Fan, riak-riak muncul di langit saat dia menatap langsung ke arah kehendak surga. Profesi pelatih ini luar biasa dalam banyak hal. Bahkan, ada jurus pamungkas yang belum digunakan. Namun, kemajuan pelatihan bervariasi menurut orang yang terlibat. Tekad dari eksistensi seperti kehendak surga jelas lebih kuat daripada kebanyakan orang. Karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan intensitas pelatihan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan saat kehendak surga berteriak, ada riak yang mengalir di hatinya. Setiap cambuk yang mendarat di tubuhnya menimbulkan sedikit rasa malu. Dan pada gilirannya, rasa malu itu berubah menjadi rasa senang. Sepertinya itu belum cukup. Jangan salahkan Yang Mulia. Dengan itu, Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan melingkarkan cambuk panjang di lengannya. Keterampilan tersembunyi terbaik, pukulan gaya bunga udara. Dengan itu, Lin Fan bergerak. Cambuk panjang itu menari-nari ke langit dan menancap dalam di setiap bagian tubuh Heaven's Wheel. Langit berubah warna saat angin mulai menderu. Kekuatan petir melonjak turun dari surga dan menyalurkan dirinya ke cambuk itu. Ahahaha. Teriakan Heaven's Wheel semakin keras. Dia menyadari bahwa perasaan malu itu semakin kuat, seolah-olah akan menguasai hatinya sepenuhnya. Bagaimana mungkin situasi seperti ini bisa terjadi? Ini adalah bentuk penghinaan bagi dirinya sendiri. Tidaa. Apa-apaan ini? Yuh truly menolak untuk percaya bahwa ini tidak akan berhasil. Melihat bagaimana Heaven's Wheel masih bertahan dengan tekadnya, Lin Fan sangat marah. Jangan bilang padaku bahwa bahkan keterampilan tersembunyi utama dari gaya cambuk bunga udara tidak dapat menjinakkan Heaven's Wheel ini. PSC hahaha. PSC hahaha. Langit menjadi sunyi. Adegan kekerasan itu akan terukir dalam ingatan Kaisar Tsuchinamo selama sisa hidupnya, benar-benar bingung. Adapun Heaven Queen, dia menggigil tak terkendali dari awal hingga akhir. Ding, selamat atas pelatihan Heaven's Wheel. Teknik pelatihan terakhir diaktifkan, satu cambuk untuk menguasai dunia. Ding, sistem akan secara otomatis mendemonstrasikan sekali. Pengguna harus memperhatikan dengan seksama dan tidak berkedip. Holy SH*T, benarkah? Lin Fan tercengang. Dia tidak menyangka akan mampu membuka jurus terkuat dari semuanya. Bahkan, namanya sendiri terdengar sangat sombong. Bab 416, beraninya kau merayuku. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Satu cambuk untuk menguasai dunia. Saat Lin Fan menggumamkan kata-kata ini dengan lembut, dia tidak bisa tidak mengingat frasa serupa lainnya. Meskipun mungkin lebih kasar dari ini, artinya seharusnya serupa. Lin Fan menghentikan apapun yang sedang dilakukannya. Heaven's Wheel, yang sedang meratap dan berjuang, juga berhenti dengan terkejut, seolah-olah perubahan intensitas ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia melirik Lin Fan dengan tatapan kosong, bertanya-tanya mengapa pihak lain berhenti. Apakah karena dia akhirnya takut pada surga? Apakah pria ini akhirnya menyadari bahwa tindakannya berdosa di mata dunia? Namun seiring dengan pikiran itu, Heaven's Wheel merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Ada kekosongan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Kamu, Heaven's Wheel ingin berbicara ketika ekspresinya berubah. Dia baru saja menyadari bahwa aura di sekitar Lin Fan sedang berubah. Perasaan tertindas meledak dari Lin Fan. Di bawah aura yang menekan ini, seolah-olah seluruh dunia gelap,
tanpa secercah cahaya pun. Apa yang kau lakukan? Heaven's Will menatap Lin Fan dengan fokus yang sangat besar sementara jantungnya berdebar kencang. Aura ini membuatnya merasa takut sekali lagi. Seolah-olah makhluk yang berdiri di hadapannya bukanlah raksasa, melainkan titan raksasa. Mata itu, yang tadi tertutup, terbuka sekali lagi, saat kilatan cahaya terang terpancar dari pupil itu. Sepertinya mereka bisa melihat melalui segala sesuatu di dunia ini. Dao, ini adalah Dao. Heaven's Will tercengang, dengan ekspresi tidak percaya, tampaknya tidak dapat menerima semuanya saat ini. Dunia ini telah melahirkannya, dan karenanya dialah satu-satunya Dao di dunia ini. Dao yang hidup dan bernapas. Dan ketika seseorang mencapai kondisi kultivasi tertinggi dan menerobos setiap lapisan penghalang yang ada, seseorang akan terbebas dari segalanya dan menjadi Dao. Namun, sudah lama sekali sejak seseorang mencapainya. Memikirkan bahwa pria di hadapannya akan tercerahkan. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Dia benar-benar mengantisipasi keterampilan pelatihan pamungkas terakhir ini. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut. Tangan yang diangkat itu langsung merobek kekosongan, dengan cambuk panjang berdiri tegak, seolah-olah sedang memelihara sesuatu. Heaven's Will menatap cambuk itu dengan kaget. Dia bisa merasakan aura yang sangat represif. Teknik pelatihan pamungkas terakhir, satu cambuk untuk menguasai dunia. Boom! Saat Lin Fan berbicara, langit dan bumi bergetar. Seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan cambuk itu, kekosongan mulai terkoyak terus-menerus. Tidak, melihat cambuk yang turun dari langit, hati Heaven's Will tenggelam dalam saat dia berteriak sekeras-kerasnya. PSC Petik 1. Huff, Lin Fan menghela napas dalam-dalam. Ia akhirnya berhasil menangkap perasaan luar biasa itu. Teknik latihan pamungkas terakhir, ia telah menguasainya sepenuhnya. Kuat, terlalu kuat, itu adalah cambukan langsung ke jantung itu sendiri, tanpa ruang untuk perlawanan sama sekali. Lin Fan memandang ke arah Heaven's Will yang diikat di pilar-pilar surgawi. Namun, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Heaven's Will yang awalnya marah kini memiliki ekspresi yang sangat puas di wajahnya, saat ia mengenang sensasi yang menyenangkan itu. Ya Tuhan, Lin Fan menundukkan kepalanya, tidak sanggup melihat pemandangan ini secara langsung. Memikirkan bahwa si tua bangka ini akan menunjukkan wajah yang cabul seperti itu. Itu, benar-benar menjijikkan. Heaven's Will, apakah kau berjanji setia? Tanya Lin Fan. Aku berjanji. Wajah Heaven's Will tenang, tanpa keraguan. Seolah-olah ia telah tunduk kepada Lin Fan sepenuhnya. Mendengar kata-kata kehendak surga ini, Kaisar Suci Namo, yang telah mengacaukan tanah dengan parah, memberikan ekspresi yang benar-benar bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Memikirkan bahwa kehendak surga telah tunduk pada orang ini. Mustahil, benar-benar mustahil. Tipu daya macam apa yang telah digunakan anak ini? Sekarang setelah dia menaklukkan kehendak surga, Lin Fan terkekeh. Dia pasti akan sangat membutuhkan kehendak surga ini di masa depan. Tidak mungkin dia bisa membiarkannya mati. Bagaimanapun, kebanyakan orang di benua Changling tidak bersalah. Mereka seharusnya tidak mati tanpa alasan hanya karena dia. Sekarang setelah dia menaklukkan kehendak surga, itulah tujuan terbesarnya. Lin Fan melepaskan kehendak surga. Saat kehendak surga mendarat di tanah, dia terbaring lumpuh di sana. Bersandar di pilar, dia sibuk mengenang sensasi dari sebelumnya. Lin Fan datang ke hadapan Ratu Surga, yang benar-benar berakar dengan rasa takut. Sambil tertawa dingin, dia bertanya, Ratu Surga, pernahkah Anda mempertimbangkan seperti apa hasil yang akan Anda dapatkan? Kau tidak bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu padaku. Heaven Queen menggertakkan giginya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Dia pikir satu kesadaran saja sudah cukup. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa itu jauh dari cukup. Sungguh tragis ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu seperti itu. Kau bahkan tidak pantas untukku mempermalukanmu. Melangkah di belakang Heaven Queen, Lin Fan berkomentar dengan tegas. Ini adalah Heaven Queen yang perkasa. Sejak kapan dia diinjak-injak oleh orang lain seperti itu? Hanya dengan penampilannya, bahkan musuh yang melihatnya pasti akan terpikat. Bahkan, mereka akan melembutkan nada dan tindakan mereka untuk menyenangkannya.
Tapi untuk berpikir bahwa pria ini berani memperlakukannya seperti itu. Apakah dia masih seorang pria? Heaven Queen terdiam sejenak. Dia mengangkat kepalanya, lepaskan aku. Aku akan menjadi pelayanmu atau budakmu. Oh, Ratu Surga, aku tahu kau hanyalah bagian dari kesadaran makhluk kuat di dunia atas. Apa yang membuatmu merendahkan martabatmu seperti itu? Oh, tapi sekali lagi, dengan penampilanmu saja, akan sangat hebat jika aku membawamu sebagai budak, bukan? Lin Fan terkekeh. Mendengar kata-kata ini, hati Ratu Surga melonjak kegirangan. Mungkin ada kemungkinan hal ini akan terwujud. Dia kemudian melanjutkan, aku bisa memberimu segalanya, termasuk itu. Itu, Lin Fan terkekeh. Ya, itu, kata Ratu Surga dengan menyedihkan. Dadanya yang besar yang memantul ke atas dan ke bawah bahkan lebih mengerikan. Apa sebenarnya itu? Lin Fan bertanya sekali lagi. Berbaringlah dan layani, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Pui, Lin Fan memandang Heaven Queen dengan merendahkan, dasar jalang. You truly adalah pria yang sudah beristri. Beraninya kau menggoda pria muda yang tidak bersalah di siang bolong. Kau bahkan berani mencoba menghancurkan keluarga yang sangat bahagia. Oh, kau benar-benar pantas mati. Bahkan jika istriku tidak datang dan membunuhmu, You truly akan mengulitimu hidup-hidup terlebih dahulu. Berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk hidup, wajah Heaven Queen berubah total saat dia menatap Lin Fan dengan tidak percaya. Meskipun itu hanya ketegangan kesadaran, keterampilannya dalam merayu tetap tidak ada duanya. Bagaimana pria ini bisa menolaknya? Kau bukan pria. Mata Heaven Queen mendidih karena amarah. Ini bukan kemarahan atas keputusan Lin Fan untuk membunuhnya, tetapi fakta bahwa dia sama sekali tidak tahu pesonanya. Bahkan jika You truly bukan pria, You truly bisa berubah menjadi pria dengan satu keterampilan. Mengingat bagaimana kakak senior Meng dibakar menjadi abu olehmu membuatku terbakar amarah. Baiklah, Yang Mulia akan membiarkanmu mengalaminya hari ini. Pada saat itu, nyala api muncul di telapak tangan Lin Fan. Dengan gerakan lembut, dia melemparkan nyala api itu ke arah Ratu Surga. Bajingan, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, tubuh Ratu Surga menghilang dari dunia. Petik 2. Aku tahu kita akan bertemu lagi. Tapi jangan khawatir, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu habis-habisan. Lin Fan mengernyitkan bibirnya dengan jijik, bab 417, mengemis dengan memilukan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Ding, selamat telah membunuh Ratu Surga tingkat atas Utmos Celestial. Ding, poin pengalaman plus 2 miliar. Apa, hanya itu jumlah poin pengalaman yang kudapat. Lin Fan mengernyitkan mulutnya. Ia tidak senang dengan jumlah poin pengalaman yang diberikan Ratu Surga. Itu adalah kondisi kultivasi tingkat atas yang paling surgawi. Namun, jika dipikir-pikir kembali, Ratu Surga ini hanyalah satu jenis kesadaran dari makhluk kuat dari dunia atas. Baginya, memiliki kondisi kultivasi tingkat atas yang paling surgawi sudah cukup baik untuk memulai. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kesal. Ia bahkan belum pernah ke dunia atas, namun ia telah menabur benih perselisihan dengan dua makhluk kuat. Sungguh tragis. Namun, memangnya kenapa? Ia tidak takut, kawan. Paling-paling, ia hanya akan mengacaukan mereka, itu saja. Semakin tinggi tingkat kesulitan tantangan yang akan dihadapinya, semakin bersemangat pula Lin Fan. Tentu saja, itu hanyalah kata-kata yang ia gunakan untuk menghibur dirinya sendiri. Ia masih cukup gugup di dalam hatinya. Memikirkan bahwa satu kesadaran dari makhluk yang kuat dapat menciptakan musuh yang begitu tangguh. Jika ia benar-benar berakhir di dunia atas suatu hari dan ditemukan oleh makhluk-makhluk kuat ini, bukankah ia akan mati hanya dengan satu tamparan? Memikirkan hal itu, Lin Fan memutuskan bahwa ia sebaiknya bertindak dengan benar. Bagaimana, Kaisar Suci Namo? Apakah Anda merasakan sensasi yang menyenangkan? Mendekati Kaisar Suci Namo, bibir Lin Fan melengkung membentuk senyum nakal. Namun sebagai tanggapan atas pertanyaan Lin Fan, hanya piak-piak-piak yang dapat didengar. Kaisar Suci Namo telah menyerah sepenuhnya untuk melawan. Namun, ia tidak akan pernah mengatakan sendiri jawabannya, tidak buruk. Bahkan, perasaan itu semakin membaik. Bagi Kaisar Suci Namo, ini adalah bentuk penghinaan yang tak tertahankan. Dia belum pernah mendengar tentang pil seperti itu sebelumnya.
Lin Fan mengibaskan jubahnya dengan mata berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya, aku tidak punya dendam padamu. Aku seharusnya tidak membunuhmu. Lin Fan berkata dengan lembut. Bajingan, kamu tidak punya dendam, tetapi sekarang kamu punya dendam. Kaisar Suci Namo berpikir bahwa pria di hadapannya akhirnya menyadari beratnya tindakannya, dan berusaha untuk membebaskan diri dari situasi ini. Tetapi tidak ada apapun di dunia ini yang semurah itu. Benar sekali, itu juga yang kupikirkan. Karena aku sudah menebarkan dendam ini, maka Yang Mulia juga tidak takut padamu. Mati saja. Setelah itu, Lin Fan menamparkan dan menghantam Kaisar Suci Namo dalam-dalam ke tanah. Energi yang sangat besar yang disalurkan melalui tamparan itu mengalir melalui tubuhnya tanpa pandang bulu. Bam! Suara keras. Nak, Yang Mulia pasti akan membuatmu menyesali ini. Itulah kata-kata yang akan diucapkan penjahat manapun di akhir hidup mereka. Namun, Lin Fan sudah terbiasa. Dengan semua ini, Ding, selamat karena telah membunuh Kaisar Suci Namo yang memiliki kultivasi penuh surgawi tertinggi. Ding, poin pengalaman plus 3 miliar. Setelah itu, seluruh daratan menjadi sunyi. Lingkungan sekitar tampak rusak seperti kiamat. Selain memberikan poin pengalaman, kedua orang ini sama sekali tidak berguna. Menurunkan kesadaran mereka, mengapa mereka tidak bisa membawa serta beberapa rantai jaringan energi juga. Bagi Lin Fan saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada rantai jaringan energi. Bagaimanapun, dia masih harus memanggil Kaisar Iblis Hati. Dia membutuhkan darah esensi itu untuk meningkatkan laut darahnya ke level 9. Tatapan Lin Fan beralih ke sosok berjubah hitam di kejauhan. Siapa kamu? Dia bertanya. Dia tidak tahu siapa orang ini yang telah berdiri di sana tanpa bergerak sejak awal. Pria berjubah hitam itu melayang di sana tanpa bergerak. Akhirnya, sebuah tangan terulur dari balik jubah. Tangan ini tampak aneh, kasar dan feminin pada saat yang sama. Jubah hitam itu menari-nari di langit saat akhirnya mengungkapkan siapa orang di baliknya. Lin Fan menatap orang itu dengan santai. Tapi dia tertegun setelahnya. Apa-apaan ini? Orang ini tampak cukup familiar, seolah-olah Lin Fan pernah melihat orang itu sebelumnya. Tapi, dia tidak dapat mengingat dengan tepat di mana atau dalam keadaan apa dia berada. Tingkat kekuatan orang ini juga cukup mengejutkan. Memikirkan bahwa akan ada makhluk seperti itu di benua Changling juga. Kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi dengan 10 rantai garis jaringan energi. Dia sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Han Lu dan Fang Han. Apakah kamu masih mengingatku? Orang berjubah hitam itu berbicara. Suaranya feminin dan maskulin pada saat yang sama, cukup mengejutkan. Lin Fan tidak menjawab, dia hanya mengamati lebih dekat, saat otaknya mulai bekerja. Orang ini memang tampak cukup familiar. Bahkan, auranya juga familiar. Tubuh Yin dan Yang. Tiba-tiba, Lin Fan teringat aura apa ini adalah tipe tubuh khusus yang muncul setelah twisting Heaven and Earth mengubah Yin dan Yang seseorang. Lin Fan tidak banyak mengubah orang selain para bandit itu saat itu. Kau Kusiangge, Lin Fan bertanya dari samping. Saat itu, dia masih muda dan kekanak-kanakan. Alasan dia menggunakan keahliannya dengan santai juga karena dia suka bermain-main. Namun, sejak dia menyadari arti hidup, sudah lama sekali sejak dia menukar jenis kelamin orang lain. Lagi pula, kebanyakan orang yang dikalahkan Lin Fan tidak memiliki perseteruan darah dengannya. Tidak ada alasan baginya untuk mengubah jenis kelamin mereka tanpa alasan. Itu sangat berlebihan. Tipe tubuh khusus Yin dan Yang cukup kuat. Bahkan, itu bisa dianggap sebagai tubuh dewa. Namun bagi yang lain, ini jelas sesuatu yang tak tertahankan. Benar sekali, Kusiangge, yang sekarang memiliki tubuh Yin dan Yang, menganggukkan kepalanya dengan hampa. Lin Fan menatap Kusiangge. Melalui mata Kusiangge, dia bisa merasakan keputusasaan terhadap kehidupan, serta tatapan seseorang yang telah melalui banyak hal dalam hidup. Dia bertanya-tanya kesengsaraan macam apa yang harus dialami orang ini dalam 2 tahun ini. Namun, jika dilihat dari penampilannya, itu pasti bukan hal yang terlalu besar. Apakah kau di sini untuk membalas dendam padaku? Lin Fan merasa bahwa orang ini pasti ingin membalas dendam. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menoleransi hal seperti itu. Jika seseorang mengubahnya dari seorang pria menjadi seorang wanita, dia pasti menginginkan nyawa orang lain. Namun,
Hal mengejutkan lainnya adalah bahwa tubuh Yin dan Yang ini benar-benar terlalu tangguh. Tidak disangka bahwa tubuh ini bisa menghasilkan makhluk sekuat itu hanya dalam waktu 2 tahun. Itu luar biasa. Ku Xiangge tidak menjawab saat dia terus berjalan menuju Lin Fan. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan sejumlah besar tekanan meningkat di hati Lin Fan. Haruskah dia menyerang atau tidak? Bagaimanapun, dialah yang telah menyebabkan pria ini begitu menderita saat itu. Akan sangat berlebihan baginya untuk memberikan pukulan lagi kepada orang malang ini. Bagaimanapun, pria ini hanyalah seorang bandit saat itu. Dia tidak melakukan kejahatan berdosa apapun yang pantas diperlakukan seperti itu. Kalau saja dia bisa memutar balik waktu sekarang. Lin Fan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengubah Ku Xiangge dan geng menjadi sekumpulan tubuh Yin dan Yang. Tapi Lin Fan masih bingung. Saat itu, ada lebih dari 20 dari mereka. Mengapa hanya Ku Xiangge yang tersisa sekarang? Dan saat itu, Ku Xiangge muncul di hadapan Lin Fan. Jatuh ke tanah dengan keras, wajah tenangnya telah menghilang seluruhnya saat dia menangis. Oh senior, aku mohon padamu, tolong kembalikan aku seperti dulu. Aku sudah sangat menderita dalam 2 tahun terakhir ini. Dunia luar terlalu berbahaya. Semua orang menganggapku aneh. Yang ingin kulakukan hanyalah menjadi bandit yang bahagia. Aku tidak ingin terlibat dalam banyak hal. Ku Xiangge terisak-isak dengan tragis. 2 tahun terakhir ini terlalu mengerikan. Orang misterius itu telah menangkap mereka, lalu memaksa mereka untuk berlatih dan saling membunuh. Pada akhirnya, dia terpaksa membunuh semua adik laki-lakinya yang lain. Orang itu mencoba melahap tubuhnya juga. Namun untungnya, dia berhasil menangkis orang misterius itu. Namun, sekarang dia satu-satunya yang tersisa. Dalam 2 tahun terakhir, dia tidak berani pergi kemanapun. Ketika dia menampakkan wajahnya, semua orang yang melihatnya mencoba membunuh wajahnya yang tampak aneh itu. Menakutkan, terlalu menakutkan. Senior, aku punya orang tua di rumah yang menungguku dan tidak punya anak. Aku satu-satunya anak laki-laki di rumah, dan aku belum memenuhi tugasku untuk mewariskan lebih banyak keturunan. Tolong kembalikan aku. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah berani bersikap kurang ajar atau menjadi bandit lagi. Ku Xiangge bersujud di hadapan Lin Fan dan menangis terseduh-seduh sambil memohon. Lin Fan benar-benar bingung. Jadi, orang ini tidak datang ke sini untuk membalas dendam bab 418 pemenang kehidupan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan merasa sangat emosional saat ini. Ia melangkah maju dan menepuk bahu Ku Xiangge, meratap dengan nada yang dalam. Oh, Ku kecil, aku bisa mengerti rasa sakitmu. Aku benar-benar tidak memikirkan semuanya dengan benar saat itu. Memikirkan bahwa itu akan mengakibatkan malapetaka seperti itu untukmu. Sebagai seorang pria, Lin Fan tentu saja harus mengakui kesalahannya. Melihat betapa melankolisnya Ku Xiangge, sungguh tidak tepat baginya untuk mengejek orang ini. Awalnya, Ku Xiangge mengira bahwa ini akan menjadi takdirnya selama sisa hidupnya. Namun, saat melihat Lin Fan di sini, jantungnya berdebar kencang. Pikiran untuk berselisih dengan Lin Fan untuk membalas dendam memang terlintas di benaknya. Namun, ia segera menyingkirkannya. Dulu ketika ia masih seorang bandit yang bahagia, ia ambisius dan penuh nafsu terhadap kondisi kultivasi yang tinggi. Namun, sekarang setelah ia mencapai kondisi kultivasi yang diinginkannya dan telah melalui begitu banyak hal, Ku Xiangge benar-benar telah melepaskan banyak hal. Satu-satunya harapannya saat ini adalah kembali menjadi pria sejati. Tidak, senior, ini juga bukan salahmu. Awalnya, aku memang sangat bersemangat tentang ini. Namun, setelah melalui begitu banyak hal dalam hidup, aku telah memikirkannya dengan matang. Yang kuinginkan sekarang adalah kehidupan yang damai untuk dilalui. Ku Xiangge menjawab dengan tatapan menyedihkan di matanya. Petik 2. Ku kecil, apakah kamu benar-benar bersedia melepaskan kekuatanmu sekarang? Melihat betapa buruknya keinginan Ku Xiangge untuk kembali ke dirinya yang dulu, Lin Fan merasa sedikit enggan. Bagaimanapun, sulit menemukan makhluk yang kuat. Jika dia bisa merekrut orang ini di bawahnya, itu akan menjadi pilihan yang cukup baik. Ya, aku bisa melepaskannya. Aku pasti bisa. Ku Xiangge menjawab dengan tergesa-gesa. Saat ini, satu-satunya keinginannya adalah kembali ke masa lalu. Lihatlah bagaimana dia sekarang. Apa sebutannya untuk ini? Selain kekuatan yang dimilikinya,
dia bukan pria atau wanita. Dengan tubuh pria, dia memiliki bagian-bagian khusus wanita. Dia hanya seorang waria aneh. Bahkan, Ku Xiangge terkadang bertanya-tanya apakah dia laki-laki atau perempuan. Meskipun wajah Lin Fan tampak dalam dan misterius saat ini, hatinya sedang kacau. Tak disangka tubuh Yin dan Yang yang telah diciptakannya bisa sekuat ini. Bahkan, ini mungkin bukan bentuk tertinggi yang dapat dicapai seseorang yang memiliki tubuh ini. Namun sekarang pihak lain ingin kembali normal, tidak mungkin Lin Fan bisa menolaknya. Baiklah kalau begitu, karena sudah seperti ini, aku akan mengembalikanmu saat itu. Lin Fan menjawab dengan tenang. Terima kasih, senior. Senyum tersungging di wajah Ku Xiangge. Dia benar-benar diliputi kegembiraan. Lin Fan menyuruh Ku Xiangge berdiri dengan benar. Karena orang ini telah berubah karena Twisting Heaven and Earth, triknya adalah menggunakan Twisting Heaven and Earth sekali lagi. Persiapkan dirimu. Setelah kamu kembali, kondisi kultivasimu akan hilang dan kamu akan menjadi manusia normal sejak saat itu. Lin Fan melanjutkan, ya, aku siap. Ku Xiangge menganggukkan kepalanya dengan cemas. Dia telah menunggu hasil ini untuk waktu yang sangat lama sekarang. Sebelum itu, Lin Fan memastikan untuk mengambil semua rantai jaringan energi Ku Xiangge. Meskipun hanya ada 10 rantai, itu masih bernilai sedikit. Melihat selangkangan Ku Xiangge, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Suasananya tampak sangat aneh, astaga. Dia mengeluarkan sarung tangan dari penyimpanannya. Bagaimanapun, kebersihan pribadi adalah yang paling penting bagi Lin Fan. Persiapkan, ya, senior. Aku benar-benar siap. Aku datang, ya, senior. Silakan datang sekarang. Tiba-tiba, langit berubah warna seolah-olah sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Memutar langit dan bumi, Yin dan Yang bertukar posisi saat gumpalan kabut hitam dan putih muncul di telapak tangan Lin Fan. Inilah makna utama dunia, energi Yin dan Yang. Alasan mengapa Lin Fan dapat memiliki kekuatan seperti itu adalah karena keterampilannya. Boom! Dalam sekejap itu, memutar langit dan bumi berhasil digunakan. Sesuatu berubah dalam tubuh Ku Xiangge. Segumpal kabut berputar-putar di dalam tubuhnya, mengubahnya dengan cepat. Melingkarkan jarinya, cahaya terang melesat keluar dari tubuh Ku Xiangge. Ini adalah kekuatan unik yang dikembangkan melalui tubuh Yin dan Yang. Manusia normal tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Namun, sekarang tubuh Ku Xiangge berubah kembali, kekuatan ini tidak lagi cocok untuk tubuhnya. Jika kekuatan ini tetap berada di dalam tubuhnya, tubuhnya mungkin tidak dapat menahan energi dan meledak dari dalam. Pada saat cahaya menghilang, Ku Xiangge telah berubah kembali menjadi manusia normal. Senior, aku berhasil. Ku Xiangge menatap tubuhnya sendiri. Merasakan perasaan yang familiar namun asing dari benda itu di selangkangannya sekali lagi, dia begitu emosional hingga dia ingin menangis sekarang juga. Akhirnya, 2 tahun terakhir menjadi bukan pria maupun wanita telah lenyap sepenuhnya. Ya, kamu kembali. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Memutar langit dan bumi benar-benar tindakan yang buruk. Namun, itu tidak masalah. Lin Fan juga belajar satu hal dari kejadian ini, tidak semua orang di dunia ini mencari kekuasaan. Sekarang setelah kondisi kultivasimu hilang, kamu harus berhati-hati di dunia mulai sekarang. Lin Fan menasihatinya dengan tulus. Ku Xiangge dulunya adalah seorang bandit, menikmati hidup dengan riang. Namun, sejak ia bertemu dengan Lin Fan sang iblis, hidupnya berubah total. Sekarang setelah hidupnya kembali padanya, Ku Xiangge sangat gembira. Ya, senior, jangan khawatir, aku telah mengumpulkan sejumlah benda dalam 2 tahun terakhir ini. Aku percaya bahwa selama aku bekerja keras, aku pasti akan menjadi kuat lagi suatu hari nanti. Ku Xiangge tidak menyembunyikan apapun di depan Lin Fan. Meskipun Ku Xiangge telah banyak menderita dalam 2 tahun terakhir, dengan kondisi kultivasinya yang baik, ia berhasil mengumpulkan sejumlah harta karun yang berharga. Meskipun kondisi kultivasinya telah hilang, ia masih memiliki harta karun tersebut. Tidak ada jaminan bahwa ia mungkin dapat kembali ke tingkat kekuatan aslinya dengan harta karun ini, tetapi setidaknya ia tidak akan memiliki masalah dalam membela diri. Melihat Ku Xiangge, banyak pikiran melayang di benak Lin Fan saat ini. Pria ini adalah pemenang kehidupan. Meskipun ia telah mengalami perubahan jenis kelamin, ia memiliki peningkatan besar dalam kondisi kultivasi yang membawanya untuk melihat dunia. Pada saat yang sama,
hal itu memungkinkannya untuk mengumpulkan segala macam harta karun yang berharga. Meskipun kondisi kultivasinya telah hilang sekarang setelah ia kembali ke tubuh normalnya, semua pengalaman dan kebijaksanaan masih tersimpan dalam benaknya. Selama ia tidak mati sebelum waktunya, Qu Xiangge pasti akan menjadi pemenang besar dalam hidup suatu hari nanti. Teruskan, Lin Fan memberi isyarat, mempersilakan Qu Xiangge pergi. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lin Fan, Qu Xiangge bergegas pergi dan berlari meninggalkan tempat ini. Lin Fan datang di hadapan pilar-pilar surgawi. 9 Grandmaster Sekte Besar, Kaisar Yan, dan Fang Han diikat pada mereka. Serangkaian teriakan tragis bergema di langit. Wang Xiaoliu dan yang lainnya, yang bersembunyi di sekte itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil mendengar suara teriakan ini. Ketika tanah bergetar dan langit berubah warna karena terhuyung-huyung siang dan malam, mereka dipenuhi dengan ketakutan. "Lepaskan aku!" Masing-masing dari mereka berteriak dengan ekspresi memohon di wajah mereka. Mereka tidak menyangka ini akan menjadi akhir mereka. "Membiarkan kalian pergi. Apa kalian benar-benar berpikir itu mungkin?" Lin Fan terkekeh. "Kakak senior Lin, tolong lepaskan aku. Kakak mudamu tahu kesalahannya sekarang." Fang Han berteriak di tengah air mata dan ingus. Semua orang telah melihat pertempuran yang telah terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Itu bukan lagi pertarungan manusia. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Bahkan jika mereka berada dalam bentuk puncak mereka sekarang, mereka jelas bukan tandingan Lin Fan. Sambil melirik Fang Han dengan sinis, Lin Fan terkekeh sekali lagi dan mengeluarkan Ciki dari tempat penyimpanannya. Saat Ciki keluar, dia berteriak keras melihat situasi itu. Namun, melihat ke kejauhan, dia juga tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia dapat melihat dari kehancuran seluruh tempat itu bahwa pasti ada yang salah dengan atapnya. "Ciki, pergi dan ambilkan cincin penyimpanan mereka," perintah Lin Fan. "Kuku." Mendengar perintah ini, mata Ciki berbinar. Ini adalah jenis tugas yang paling dia sukai. Melihat sekelompok orang ini, Lin Fan tahu bahwa sampah harus didaur ulang hingga mencapai potensi maksimalnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan dari barang-barang di dalam cincin penyimpanan mereka, kuantitasnya harus mengimbangi kualitasnya. Melihat para Grandmaster ini, mereka tidak membuat banyak peningkatan dalam kondisi kultivasi selama 2 tahun terakhir. Bahkan, mereka bahkan tidak sebanding dengan Qu Xiangge. Sampah sekali. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Qu Xiangge memiliki bantuan tubuh Yin dan Yang. Kecepatan kultivasi itu bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan untuk dilampaui oleh orang-orang ini. Bab 419, kembali ke rumah dengan gemilang. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Melihat barang-barang di dalam 11 cincin penyimpanan, Lin Fan tidak melihat sesuatu yang spektakuler. Sepertinya ini mungkin adalah sisa-sisa terakhir dari orang-orang malang ini. "Lin Fan, lepaskan kami. Jika tidak, kau akan membuat seluruh benua Changling menjadi kacau." Grandmaster Sekte Pedang Angin berteriak. Ada ketakutan yang dalam di matanya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan banyak orang ini, mereka tidak sebanding dengan pemuda ini. Cobaan macam apa yang telah dialami pemuda ini? Kenapa dia menjadi sekuat ini hanya dalam 2 tahun? Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Melihat para Grandmaster ini, Lin Fan tertawa dingin. "Kekacauan atau tidak, hentikan omong kosongmu. Aku sudah menjelaskan kata-kataku sejak awal. Tidak peduli siapa yang datang, tidak seorang pun akan menyelamatkan kalian." Lin Fan mengeluarkan 2 tablet milik kakak laki-lakinya dan meletakkannya di tanah. "2 kakak seniorku tersayang, kalian harus memperhatikan ini dengan saksama. Kakak junior kalian akan membalaskan dendam kalian hari ini." Melihat tablet-tablet ini, pikiran Lin Fan dipenuhi dengan kenangan. Meskipun kondisi kultivasinya tidak setinggi itu saat itu, kedua kakak senior ini sangat peduli padanya. Meskipun semuanya dimulai dengan dia yang menyelinap menyerang mereka demi poin pengalamannya sendiri, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Hanya karena dia membuat pedang untuk masing-masing dari mereka, mereka sudah diliputi kegembiraan dan segera memaafkan semua yang dia lakukan. Di mana lagi dia bisa menemukan kakak senior seperti itu yang bisa peduli padanya? Tapi, semuanya hancur. Saat ini, satu-satunya cara yang tersisa baginya adalah menjadi lebih kuat sehingga dia bisa terus melindungi orang-orang yang penting baginya. Namun, hati semua orang bergetar saat mereka melihat tatapan dingin Lin Fan.
Mereka memiliki firasat yang sangat buruk tentang ini. Dari tatapannya, mereka bisa merasakan niat membunuh. Apakah mereka benar-benar akan turun di sini hari ini? Aku sempat berniat meninggalkan kalian untuk disiksa. Tapi, aku mulai menyadari kenyataan baru. Membiarkan kalian bajingan hidup di dunia ini sedetik lagi sebenarnya adalah bentuk pengampunan bagi kalian. Kalian semua bisa masuk neraka. Dengan satu tamparan keras, kekosongan itu terkoyak saat menyeret semua orang bersamanya. Ahahaha. Boom! Sambil mengibaskan jubahnya, Lin Fan melemparkan semuanya ke dalam peleburan. Lebur, sampah seharusnya didaur ulang. Yang terbaik adalah mengambil semua rantai jaringan energi mereka. Ding, selamat atas peleburan. 35 rantai jaringan energi. Apa-apaan ini? Orang-orang ini benar-benar sampah. Lin Fan menyimpan semua rantai jaringan energi. Dia sekarang memiliki 105 rantai jaringan energi. Ini seharusnya cukup untuk mulai memanggil Kaisar Setan Hati untuk mendapatkan darah esensi. Kakak, Wang Xiaoliu berlari dari kejauhan. Lin Fan menatap Wang Xiaoliu dan yang lainnya, memikirkan tindakan yang harus diambilnya. Apa yang kalian rencanakan untuk dilakukan mulai sekarang? Lin Fan bertanya kepada orang banyak. Semua orang menatap Lin Fan dan berpikir keras. Aku sudah meninggalkan kampung halamanku selama beberapa tahun ini. Aku ingin tahu apakah tempat ini masih ada. Aku juga. Aku ingin pulang untuk melihat-lihat. Mendengarkan semua orang, Lin Fan menyimpulkan bahwa mereka semua pada dasarnya hanya ingin pulang. Sepertinya mereka telah kehilangan semua harapan terhadap jalur kultivasi. Selama mereka masih hidup, mereka sangat senang. Bagaimana denganmu, Xiaoliu? Lin Fan menatap Wang Xiaoliu dan bertanya. Semua yang pernah dia janjikan kepada Wang Xiaoliu, dia pasti akan memenuhinya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah melihat apa yang diinginkan Xiaoliu sendiri. Jika Xiaoliu ingin meneruskan jalur kultivasinya, Lin Fan akan membawanya kembali ke Sekte Glory. Kakak, aku ingin pulang. Aku sudah pergi selama 4-5 tahun. Istri dan ibuku masih menungguku di rumah. Wang Xiaoliu sudah kehilangan harapan untuk jalur seni bela diri. Setelah tersiksa di Sekte Qiankun selama bertahun-tahun, dia hanya bersyukur karena masih hidup saat ini. Dia tidak ingin lagi meneruskan jalur ini. Yang dia inginkan hanyalah pulang ke keluarganya. Tidak apa-apa juga, biarkan aku mengantar kalian kembali. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Sambil mengibaskan jubahnya, dia membawa semua orang bersamanya ke dalam kehampaan. Tepat sebelum pergi, dia melirik Sekte Saint Devil untuk terakhir kalinya. Ini adalah tempat yang akan dia kunjungi lagi suatu hari nanti. Begitu dia bisa menembus kedua benua, dia pasti akan memindahkan Sekte Saint Devil kembali ke rumah. Setelah Lin Fan pergi bersama yang lainnya, sebuah sosok muncul di kehampaan medan perang Sekte Saint Devil yang sekarang sunyi. Sosok ini jahat, mengerikan, dan menyeramkan. Itu adalah jenis perasaan menyeramkan yang berbeda dari Grandmaster Sekte Iblis tak terbatas. Itu juga berbeda dari Kaisar Yan. Namun, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada mereka semua. Jika Lin Fan masih ada dan melihat sosok itu, dia pasti akan terkejut. Bukankah orang ini Mo Yixuan? Ini adalah salah satu dari dua makhluk kuat yang pernah dirampok Lin Fan. Pada akhirnya, dia dipaksa masuk ke dalam kehampaan dan dilahap oleh jurang gelap yang misterius. Faktanya, setan langit tanpa wajah milik Lin Fan saat ini telah dicuri dari orang ini. Ayah, aku kira kau sudah mati. Tapi itu tidak masalah. Pada saat itu, kekosongan beriak saat Mo Yixuan meninggalkan tempat itu. Lin Fan melintasi kekosongan sambil mencari kampung halaman geng karung tinjunya. Dia kemudian membiarkan mereka keluar dan pulang sendiri. Mengingat kekuatan mereka saat ini, jika mereka harus pulang dari Sekte Saint Devil sendiri, mereka mungkin akan dimangsa oleh binatang buas di sepanjang jalan, atau bahkan kehilangan nyawa mereka karena bandit. Sepanjang jalan, Lin Fan berbicara dengan mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Fan telah mengambil alih jabatan Grandmaster Sekte Saint Devil, mereka semua menunjukkan sinar terang di wajah mereka. Mereka tahu tempat mereka, oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang merasa cemburu sedikitpun. Faktanya, Wang Xiaoliu sangat senang. Memikirkan bahwa bahkan Grandmaster akan dilatih dalam teknik keluarganya. Itu saja sudah merupakan kebanggaan keluarga Wang. Wang Xiaoliu tersenyum sepanjang jalan.
Itu sudah cukup untuk menjelaskan jumlah kebahagiaan dan kegembiraan yang ada di hatinya. Semuanya, aku akan mengantar kalian ke sini. Mulai sekarang, aku akan membangun kembali Sekte Saint Devil. Begitu kita menjadi kuat lagi di masa depan, silakan kembali dan lihatlah. Lin Fan mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok terakhir anggota geng Karung Tinju. Petik 2. Ya, kami pasti akan melakukannya. Setelah mampu meninggalkan Sekte Qian Kun yang mengerikan itu, semua orang menghela napas lega. Dahulu kala, mereka dipenuhi dengan harapan untuk menapaki jalan seni bela diri. Namun, kenyataan telah memberikan mereka semua pukulan berat. Sekarang setelah mereka dapat bergabung kembali dengan keluarga mereka sekali lagi, itu adalah hal paling bahagia yang dapat mereka harapkan. Ambil semua barang berharga ini. Sudah waktunya bagiku untuk mengirim Xiao Liu kembali. Lin Fan telah mengambil semua barang berharga ini dari Grandmaster lainnya, tetapi tidak menggunakannya. Setelah sosok Lin Fan menghilang ke dalam kehampaan sekali lagi, semua orang melambaikan tangan ke kejauhan dengan gembira. Sebenarnya, aku ingin kembali ke sekte. Namun, setelah melalui semua ini, kurasa aku tidak cocok untuk jalan ini. Aku tahu bahwa jika kita kembali ke sekte, kakak senior Lin pasti akan menjaga kita dan tidak ada yang berani menindas kita. Namun, saat ini aku benar-benar ingin pulang dulu. Hais, jangan pikirkan itu lagi. Jika kita punya kesempatan, mari kita kirim anak-anak kita ke sana di masa depan. Benar, bahkan jika kita tidak bisa melakukannya, kita harus memastikan anak-anak kita membuka jalan yang mulia bagi keluarga kita. Haha, Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka kembali ke kota, saling berpelukan. Peristiwa beberapa tahun terakhir ini adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Namun, tahun-tahun ini tidak terbuang sia-sia. Apapun yang terjadi, mereka berhasil mempelajari tubuh iblis kelas titanium. Meskipun kekuatan mereka mungkin tidak setinggi itu, mereka tidak akan kesulitan membela diri. Selain itu, dengan jumlah uang yang diberikan oleh kakak senior Lin, mereka pasti bisa memulai usaha kecil atau semacamnya. Hidup pasti akan mudah dan tanpa beban. Xiao Liu, ada apa? Melihat ekspresi gugup di wajah Xiao Liu, Lin Fan terkekeh. Kakak, aku sudah lama meninggalkan kampung halamanku. Aku ingin tahu apakah mereka masih ada. Raut khawatir terpancar di mata Xiao Liu. Dia ingin membawa kejayaan bagi leluhurnya. Oleh karena itu, terlepas dari permohonan keluarganya, dia meninggalkan mereka untuk bergabung dengan sekte apapun yang terjadi. Namun sekarang setelah bertahun-tahun berlalu tanpa satu pun prestasi atas namanya, Xiao Liu merasa menyesal. Tidak apa-apa, ayo pergi. Bab 420, Kesempatan yang luar biasa. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Heaven Mountain City. Ini adalah kota yang sangat biasa di benua Changling. Meskipun dianggap standar, ada banyak tanah di dalam batasnya dengan sumber daya yang luas. Di dalam Heaven Mountain City terdapat gunung yang tinggi. Banyak bangunan dibangun di gunung yang tinggi ini. Sebagian besar tampak megah. Disinilah orang-orang kaya dan terkenal tinggal. Rakyat jelata lainnya tersebar di kaki gunung. Inilah alasan yang tepat untuk nama tempat itu, Heaven Mountain City. Xiao Liu, apakah kamu ingat di mana rumahmu? Mengambang di kehampaan yang tak berujung, Lin Fan menatap pemandangan unik ini dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak turun sendiri, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat memahami seluruh tempat itu secara menyeluruh melalui indranya. Jelas bahwa penguasa Heaven Mountain City berada di puncak gunung di bawah. Dengan keberuntungan yang melingkari di sekelilingnya dan awan ungu yang membawa keberuntungan, itulah tempat yang paling layak di daerah itu. Di mata orang biasa, dia seharusnya adalah karakter yang cukup tangguh. Namun bagi Lin Fan, dia hanya biasa saja. Mengambil contoh Xiao Liu, keberuntungannya sangat tinggi sekarang dibandingkan dengan level rendah sebelumnya. Dan alasannya adalah karena dia bertemu dengan seorang dermawan dalam hidupnya yang dapat mengubah nasibnya. Orang itu tidak lain adalah Yang Mulia. Sudah lama sejak saya kembali. Meskipun ada beberapa perubahan, saya kira dia seharusnya masih di bawah sana, di kaki gunung. Wajah Wang Xiaoliu bersemangat dan cemas. Dia tidak sabar untuk melihat keluarganya. Melihat Wang Xiaoliu, rasa pencerahan membanjiri Lin Fan. Orang-orang dari latar belakang yang sederhana memiliki keinginan dan hasrat. Mulai hari ini,
dia seharusnya benar-benar menahan diri untuk tidak membunuh terlalu banyak. Namun tentu saja, jika mereka adalah musuh, tidak ada alasan. Satu telapak tangan untuk mengalahkan mereka seperti biasa. Baiklah, ayo turun dan lihat-lihat. Sambil memegang Wang Xiaoliu, Lin Fan melompat keluar dari kehampaan dan menuju ke arah yang disebutkan Xiaoliu. Dengan kekuatan Lin Fan saat ini, tidak ada yang bisa memperhatikannya sama sekali. Oleh karena itu, bahkan makhluk-makhluk yang disebut kuat di puncak gunung itu bahkan tidak menyadari kedatangan Lin Fan. Mereka mendarat, Wang Xiaoliu menjadi sangat emosional, dan pada saat yang sama, ada ekspresi tidak percaya. Kakak, aku ingat tempat ini. Dulu ketika aku meninggalkan kampung halamanku, ini adalah jalan yang pernah kuambil. Wang Xiaoliu berkomentar dengan penuh semangat. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa suara. Sebaiknya memang begitu. Semoga saja, harapan dan mimpinya tidak berakhir sia-sia. Saat Lin Fan dan Wang Xiaoliu mendarat di tanah, mereka tentu saja menarik perhatian rakyat jelata. Namun, orang-orang ini menahan diri untuk tidak berkomunikasi dengan mereka. Sebaliknya, mereka berbisik-bisik pelan. Mereka tidak tahu siapa orang-orang ini. Wang Xiaoliu telah meninggalkan kampung halamannya selama 4-5 tahun. Karena itu, ia tentu saja tidak dikenali oleh siapapun. Saat itu, Lin Fan dan Wang Xiaoliu menghentikan langkah mereka. Ada sekelompok anak-anak yang menindas seorang anak di depan. Dasar anak brengsek, kau bahkan tidak punya ayah. Benar, ibumu bahkan bekerja di tempatku sebagai pembantu. Jika kau berani membuatku marah, aku akan meminta ayahku untuk memecatnya. Lain kali kau melihat kami, lebih baik kau menghormati kami. Kalau tidak, aku akan membuat gigimu berceceran di lantai. Kakak, ada apa? Wang Xiaoliu bertanya-tanya mengapa kakaknya berhenti berjalan. Tidak apa-apa, hanya melihat-lihat. Melihat anak yang diganggu, bibir Lin Fan melengkung membentuk senyum. Kakak, ini hal yang biasa saja. Dulu waktu aku masih kecil, aku juga sering diganggu, dan selalu kembali dengan wajah memar. Melihat segerombolan anak-anak itu, Wang Xiaoliu terkekeh. Baiklah, ayo pergi. Melihat segerombolan anak-anak yang berhamburan, Lin Fan terkekeh. Xiaoliu, kamu harus memastikan kamu membesarkan anakmu dengan baik dan tidak membiarkannya sering diganggu. Tentu saja, kakak, jangan khawatir, aku pasti akan menjadikan anakku sebagai raja anak-anak. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah mereka ada di sekitar sini. Jantung Wang Xiaoliu berdebar kencang. Wajahnya juga dipenuhi kekhawatiran. Bagaimanapun, dia sudah meninggalkan tempat itu selama 4-5 tahun. Saat itu, hanya ada seorang ibu tua dan istrinya di rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bahkan tidak pernah kembali sekalipun. Dia tidak tahu apakah ibunya telah meninggal atau apakah istrinya telah menikah lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Wang Xiaoliu telah membuat persiapan mental. Tidak peduli hasilnya, dia akan menanggungnya dalam hati. Saat mereka berjalan, jumlah orang yang mengikuti di belakang Lin Fan dan Wang Xiaoliu bertambah. Bagi orang-orang yang penasaran ini, mereka tentu bertanya-tanya untuk apa mereka berdua ada di sini. Kakak, coba lihat, itu rumahku. Wang Xiaoliu menunjuk ke sebuah rumah di depan dengan penuh semangat. Sambil mengangkat kepalanya, Lin Fan menghela napas panjang. Tempat ini memang cukup besar dengan halaman taman yang luas. Namun, tempat ini sedikit terbengkalai. Pada saat yang sama, plakat di depan rumah itu cukup usang. Kediaman Wang. Sepertinya, Wang Xiaoliu benar. Dulu keluarga ini cukup makmur. Namun, kini telah runtuh. Tidak heran Wang Xiaoliu akan meninggalkan rumahnya untuk mencari sekte. Ia mungkin berharap agar keluarganya kembali jaya suatu hari nanti. Ada apa? Kau tidak mau masuk? Wang Xiaoliu menyentuh pintu kayu dengan tangannya yang gemetar. Melihat tindakannya, Lin Fan tersenyum dan bertanya. Kakak, aku gugup. Wang Xiaoliu berkata dengan sedikit tidak wajar. Apa yang kau takutkan? Lin Fan mendorong dengan lembut dan mendorong Wang Xiaoliu masuk. Segala sesuatu di dalamnya tampak seperti yang ditinggalkannya, kecuali bahwa semuanya lebih compang camping dan usang. Di dalam halaman, seorang wanita muda sedang menggendong seorang anak kecil. Pada saat yang sama, ia mengoleskan semacam minyak obat pada anak kecil itu sambil mencaci maki sesuatu. Wanita muda ini tampak berusia 20-an. Namun, mungkin karena beban kerja yang dialaminya,
ia tampak jauh lebih tua dari seharusnya. Saat Wang Xiaoliu melangkah masuk, wanita muda dan anaknya menatap pintu dengan tajam. Pada saat yang sama, anak kecil itu mengambil tongkat kayu dan melotot ke arah Wang Xiaoliu dengan hati-hati, melindungi ibunya di depan. Diam, diam tidak seperti biasanya. Tidak ada kata-kata. Melihat wanita muda ini, seolah-olah Wang Xiaoliu benar-benar bingung. Tanpa berkata apa-apa, Lin Fan melangkah keluar dengan tenang. Menutup pintu, dia berdiri di depan pintu. Tiba-tiba, aura besar keluar dari dalam dirinya. Ada satu hal terakhir yang perlu dia lakukan. Dia harus memenuhi janji itu saat itu. Jika tiba saatnya aku menguasai dunia ini dan kau masih hidup, aku pasti akan memastikan kau bangkit dan menjalani hidup yang mulia. Kediaman itu dipenuhi dengan tangisan. Pada saat yang sama, suara orang tua terdengar, diikuti oleh lebih banyak tangisan. Lin Fan tersenyum. Ini memang akhir yang sempurna. Pada saat dia melihat anak itu sebelumnya, dia sudah tahu bahwa itu adalah anak Wang Xiaoliu. Bagaimanapun, ada hubungan misterius dalam garis keturunan seseorang yang saling terhubung. Sementara orang biasa mungkin tidak dapat mengetahuinya, Lin Fan dapat mengetahuinya. Waktu berlalu setiap detik dan menit. Pintu-pintu kediaman Wang terbuka. Keluarga yang terdiri dari 4 orang itu keluar. Wang Xiaoliu telah menggunakan waktu itu untuk menjelaskan keadaannya selama beberapa tahun terakhir kepada keluarganya. Mengetahui bahwa kakak laki-laki Wang Xiaoliu masih menunggunya di luar, ibu dan istrinya bergegas keluar untuk menyambutnya. Adapun Wang Xiaoliu, mereka tentu akan menghadapinya nanti. Namun, saat mereka membuka pintu, mereka tercengang. Penguasa kota Heaven Mountain telah tiba. Pada saat yang sama, semua pemimpin keluarga besar kota Heaven Mountain telah tiba. Mereka semua menunggu tepat di luar pintu rumah mereka. Lin Fan berbalik, melihat Wang Xiaoliu, yang wajahnya bengkak karena menangis. Lin Fan terkekeh. Pada saat yang sama, melihat wanita tua di sampingnya, Lin Fan menangkupkan kedua tangannya dan menyapa. Tetua, aku sudah mengirim Xiaoliu kembali ke rumah. Dia tidak akan pernah meninggalkan rumahnya seperti itu lagi. Lin Fan tersenyum. Bagus, bagus. Wanita tua itu bingung karena ucapannya tergagap. Xiaoliu, ini putramu. Siapa namanya? Tanya Lin Fan. Kakak, dia bernama Xiao Ming. Nak, cepat panggil paman. Wang Xiaoliu hampir menangis. Dia tidak menyangka putranya akan menjadi begitu besar setelah kembali ke rumah. Dan ini pasti putranya. Xiao Ming yang berusia 5 tahun menatap Lin Fan dengan gugup. Dia kemudian berteriak dengan cemas, Papaman. Saat Wang Xiaoming mengucapkan kata-kata itu, keberuntungan kosong yang melayang di atas kepalanya segera meroket dan menembus surga. Anak baik, Lin Fan menepuk kepalanya dan tersenyum. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Penguasa kota Heaven Mountain menatap Lin Fan, jantungnya berdebar kencang. Mereka semua baru saja merasakan ledakan aura itu. Aura itu begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Lin Fan menatap semua orang dari kota Heaven Mountain yang hadir dan berkata kepada mereka, tidak masalah siapa saya. Yang perlu kalian ketahui adalah, jika ada orang dari kediaman Wang yang menderita sedikit saja kerugian mulai hari ini dan seterusnya, tidak seorang pun dari kalian akan hidup lagi. Semua orang dari kota Heaven Mountain terkejut. Beberapa dari mereka adalah pemimpin keluarga besar di kota itu. Sejak kapan mereka pernah diancam seperti itu? Tuan, bukankah Anda terlalu sombong? Penguasa kota Heaven Mountain sangat marah. Lin Fan mengabaikan mereka sepenuhnya dan berseru ke surga, kehendak surga, keluarlah. Boom! Seketika, kekosongan bergemuruh saat aura yang luar biasa muncul di langit. Sekarang kehendak surga telah sepenuhnya dilatih oleh Lin Fan, dia lebih patuh daripada siapapun. Setelah mendengar suara Lin Fan, bagaimana mungkin dia tidak mematuhi panggilan ini? Kehendak surga. Semua orang dari kota Gunung Surga tercengang dengan pemandangan ini. Mereka belum pernah melihat kehendak surga sebelumnya. Namun aura ini terlalu hebat, luas, tak terbatas. Tidak ada yang bisa melawan ini sama sekali. Mulai hari ini, kamu harus menjaga semua orang di keluarga Wang ini. Jika ada orang, siapapun, berani bersikap kurang ajar kepada mereka, bunuh. Suara Lin Fan tenang. Ya, Heaven's Will menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sambil mengangkat jari-jarinya dengan lembut, 2 petir melesat turun dari surga, berubah sepanjang jalan.
Mereka mendarat dan membentuk dua singa batu kilin yang berdiri di setiap sisi pintu masuk kediaman Wang. Ini adalah perlindungan Heaven's Will, dan akan mampu melindungi dari serangan apapun. Heaven's Will melanjutkan, bagus. Lin Fan menganggukkan kepalanya, sama sekali mengabaikan semua wajah terkejut semua orang dari kota Heaven Mountain. Dia kemudian menoleh ke Wang Xiaoliu, Xiaoliu, sudah waktunya aku pergi. Teruslah berjuang dan jaga diri mulai sekarang. Kakak, melihat Lin Fan, Wang Xiaoliu hampir meneteskan air mata. Lin Fan menepuk bahunya, kita akan bertemu lagi jika kita memiliki kecocokan di masa depan. Sekarang setelah ada perlindungan dari Heaven's Will, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam Wang Xiaoliu. Janjinya tidak sia-sia. Setelah memberi mereka kesempatan awal yang hebat, jika keluarga Wang masih tidak mencapai kemakmuran dalam 100 tahun ke depan atau lebih, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan Lin Fan. Lin Fan kemudian membuat celah di kehampaan dan menghilang di dalamnya. Dia meninggalkan sekelompok orang yang berdiri di sana, tercengang dengan semua yang telah terjadi.